Recording in progress. Halo. Oh, Kalista nanya. Bentar, saya jawab ya. Halo semuanya. Oh, hayo. Halo semua. Sudah lama kita tidak bertemu, sudah 2 minggu sejak kalian UAS ya. Hai. Oh ya. Gue main Nasai. Oh, kekencengan ya? Boleh. Sabar-sabar ya. Oh ya. Ara. Ini lebih menggoda ya. Halo semuanya. Oke. Ya, kalian lebih suka suara sensei yang asli ya, asli. Oke. Kecilkan suara ya. La. Udah macam nih. Segini cukup kah? Oke. Halo everyone. Oke, kita absen dulu adik-adik ya. Ada Cici, ada Enal. Ini Enal siapa, Cik? Ada Raya, ada Karafael, ada Gabriela, ada Arif, ada... Ini siapa Enal, Cik? Naraki, Kalista. Oh iya, Kalista wanna ask some questions ya. Bentar, nih Kalista nanya. Tadi Sensei lagi BAK, Cik. Halo Sensei, aku nak tanya. Kalau Latsol mendingan urutannya OSK 2024 terus OSP atau selang-seling? Sesuai mood aja sih Kalista, kalau latihan soal ya Kalista, menurut Sensei itu sesuai mood. Kalau kamu lagi pengen yang agak easy peasy lemon squeezy, kamu bisa OSK. Tapi kalau kamu lagi in energy ya, lagi habis minum habis dapat bantuan dari pemerintah ya kan, yang 10 miliar, jadi siapa lagi semangat ya kan, langsung OSP aja gitu cuy. Halo Arle, halo Nadisha. Oh, ala Eren ya. Heran Sensei ini siapa? Eren ternyata. Ya oke. Kalau begitu kita mulai buat malam hari ini ya. Malam hari ini kita bakal bahas apa di jadwal Gakusei, kita bahas apa? Lihat jadwalnya, woi. Kita buka dulu ya. Kita bahas apa? Iya betul sekali Kalista. Kita bakal bahas BG ya. Dan BG ini dia tidak banyak tidak banyak materinya. Jadi lebih ke banyak latihan soal sih nanti ya. Mungkin 1 jam lebih kita latihan soal, jadi materinya dari soal gitu. Cuma kita bakal lihat dulu ya. Sensei pun lupa, di Campbell ada tak ya PPT BG gitu. Kalau ada dari internet aja lah. Bentar. Wah. BG ada nggak ya? Sensei lupa, saya kan tidak pernahnya lagi melihat BG. Ada ternyata. Ada. 1, 2, bentar ya. Evolution, development, resource, soil. Ada. Ini nih ada. Ore. Nah ini, tapi kita bakal banyak ke Google sih nanti Gakusei ya. Oke, kita bakal bahas BG malam ini ya, betul. Kita bakal bahas BG ya. Halo Michelle, udah lama lah nggak ketemu kalian. Kemarin maaf ya, Sensei itu salah perhitungan. Sensei kira rapatnya itu kelar jam 6 gitu, udah kelar rapatnya. Ternyata panjang, cewek nggak kelar. What the hell, akhirnya pulangnya telat ya. Nyampainya jam 8, jadi kemalaman buat kalian. Nah, oke. Kita bakal bahas kali ini ya, Angiosperm reproduction. Oke, kita bahas sedikit aja lah, nggak usah banyak-banyak. Kalian juga udah pinter kalau di menengah ya. Oke. Jadi kalau ngomongin BG pasti ngomongin Angiosperm ya. Rapat DPR kah? Real. Kemarin sempat ketemu sama Feral Bramasta. Habis itu nunjuk air coklat kayak ada yang penting gitu. Oke, jadi ini kita Angiosperm coy, yang biji-biji ya. Kalau ngomongin Gymnos itu tidak punya biji ya. Terus ya udahlah. Ini kebanyakan dia aseksual dan aseksual ya. Ada yang aseksual juga. Contoh aseksual tuh kayak pisang lah ya. Pisang aseksual, atau Pak Wowo juga aseksual. Terus ada symbiotic relationship, kalian juga udah tahu lah ya. Sama paling satu lagi, tapi itu di materi bunga sih beda. Kalian tahu sindrom polinasi nggak? Sindrom polinasi, tahu nggak? Ya, Arle, ini bakat Sensei. Kalian tahu sindrom polinasi nggak? Pollination syndrome. Ini bukan sindroman penyakit ya, pollination syndrome. Tapi kayaknya bukan di sini deh, bukan di bagian ini, di pertemuan lain ntar. Pollination syndrome. Udah pernah belajar belum? Boy. Alergi, enggak, beda sama alergi. Ini tuh kayak hubungan antara the pollinator and its pollinate gitu. And
polinator dan juga bunganya lah gitu. Belum ya? Ya ini nantilah. Sensei lupa ya, ini tuh di hari kapan atau di part 2, Sensei lupa karena bukan Sensei lagi yang buat itunya, buat apa namanya? Kurikulumnya. Kalau kalian sadar kurikulumnya agak beda kan, lebih presisi gitu. Jadi ada yang buat lah. Nanti Sensei tanya lah ya sama dia ya. Itu masuknya sindrom polinasi di mana gitu. Kalau nggak salah di part 2 katanya. Ya nanti kalian ikut part 2, part 3 berarti ya. Oh iya, part 3. Ardechino, a set of floral traits like color, scent, shape, and reward that have co-evolved to attract a specific group of pollinators, such as bee, birds, bats, flies, facilitating plant reproduction through mutual benefit. Yeah, that's so true, Ardechino. Yeah, that's so true, Doc. So we will talk about it, but in third program, okay, in January. So you will enjoy your Nataru ya. Saya juga mau Natalan, gak kalian doang. Jadi kita enjoy Natal dulu, kita bertemu Sinterklas dulu, kita ketemu lagi nanti di part 3 Januari ya, baru bahas itu, oke? Tapi ini Sensei sengaja mention, biar ingetin ke Sensei gitu, biar Sensei nggak lupa nanti Januari ya. Gitu. Yeah. Aku merasakan aura ChatGPT ya, parah Deva, jangan kayak gitu, ini Ardechino pinter, cek. Ya ini ya, jadi ini nanti ingetin Sensei ya, di part 3 ya. Sensei ngikutin kurikulum buatan beliau aja lah ya. Terus, ini ada artificial selection juga, kalian tahu lah ya bahwa kita itu sudah menyeleksi banyak sekali jenis tumbuhan, itu pisang dulu bijinya besar-besar ya, tapi sekarang bijinya hilang karena ya kita pilih-pilih yang nggak ada biji gitu ya. Oke. Nah kalau yang ini juga nggak usah diajarin lah, kalian tahu lah ya, diploid, haploid, ya gampang-gampang gini nggak usah Sensei ajarin lah, fertilisasi juga nggak usah diajarin lah, udah tahu. Terus lanjut. Ada sporofit. Oh iya, sama satu lagi Sensei mau nanya, kalau di tumbuhan tingkat tinggi, pohon itu sporofit atau gametofit? Nah, sporofit atau gametofit kalau di tumbuhan yang gede, misalnya ada pohon, itu sporofit apa gametofit? Mana, woi? Arif sporofit, yakin gak? Ya sporo. Emang sporanya mana? Mana? Katanya sporofit, mana sporanya? Sporofit harusnya ngasilin spora, kocak. Spora dalam polen. Salah. Mana deh? Salah. Mana yang lain? Gimana sih? Gamet. Kalian belum tahu. Nah, itu dia Sensei harus ngulang-ngulang lagi tuh. Sporofit, iya betul ya. Pohon itu sporofit. Pohon yang besar itu. Tapi sporanya mana? Apa homolog spora? Ayo, mana? Udah Sensei ajarin nggak sih dulu? Tapi yang gak saya lama sih yang tahu ya. Cici, tahu lah harusnya Cici. Ini Gabriela, woi. Homolognya spora di pohon. Oi, Eren. Ini sebenarnya apa kalian tidak jawab ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada yang betul, sporanya biji. Telat kalian, kita kan lagi ngomongin biji. Enggak, sporanya biji. Cuy. Sensei mau nanya dulu nih. Ya itu tadi ya, aduh kalian ini. Ntar ya, spora. Spora kalau tumbuh jadi apa? Kalau di paku deh, kita ngomongin paku lah. Tumbuh jadi apa? Jadi gametofit, setuju? Spora tumbuh jadi gametofit, ya? Betul ya, jadi gametofit ya. Gametofit. Ya kan? Nah, gametofit ini ngasilin gamet, setuju ya? Ngasilin gamet, terus nanti mereka noti, mereka bertemu ya kan? Kayak, wow gitu. Nah, setelah ketemu gametofit jantan betina, nih jantan betinanya muncul di sini ya. Jantan betina, dia ngasilin. Terus jadi kawin ya kan? Wow gitu. Nah, terus jadi sporofit. Dan sporofit membuat spora. Gini-gini aja kan? Nah, sekarang kalau kalian perhatikan homolognya, jangan lupa C. Tadi kan kalian katakan pohon itu sporofit ya. Kalian yang ngomong ya, pohon. Ya kan, pohon. Berarti pohon menjatuhkan apa biar tumbuh sesuatu? Nah. Ini harusnya biji, woy. Biji. Homolognya biji. Biji tumbuh jadi pohon dulu sih. Tapi gametofitnya di pohon apa? Gametofit tumbuhan besar apa? Ayo. Kalau sporofitnya kan pohonnya, gametofitnya apa? Apa yang ngasilin gamet di pohon? Woi, apa yang ngasilin gamet di pohon? Alamak, kalau tak tahu juga gawat nih. Iya itu loh TC99. Dia doang yang betul, yang lain mana? Apa bagian pohon yang ngasilin gamet? Cuma TC yang betul. Mana nih Fermin, Kalista, Alif betul.
Cuma berdua yang betul, sisanya Sensei turunin dasar apa gimana ini? Raya betul, nah itu baru betul semua. Alawe bunga loh, bunga. Nah yang jantan ini kita sebut sebagai polen. Ya kan, betinanya kita sebut sebagai ovum. Waduh. Sampai sini udah inget? Udah inget belum? Jadi spora itu sama dengan biji ya, homolog. Bukan sama sih, homolognya biji, bukan homolognya polen. Ya, jangan mentang-mentang spora itu halus. Kalian sebut juga, wah, spora itu halus, Sensei. Berarti polen halus, berarti homolog. Ngawur ya. Nah, itu tuh habis tuh. Itu ekspresi Sensei melihat kalian ya. Sensei tanya, spora sama dengan apa? Polen. Biji. Polen palamu ya. Oke, udah ngerti ya? Ketik satu kalau ngerti cuy. Jadi ini homolognya. Sporofit itu pohon, gametofit itu bunga, gamet jantan itu polen, gamet betina itu ovum, spora itu biji. Ketik satu kalau paham. Lagi belajar biji, jawabnya polen. Aduh. Oke, Arif ngerti. Udah ingat lagi ya, Gabriela. Mana Alicia? Fermin, Eren. Oh, Eren. Mana Ren? Michelle. Rafael. Ayo, Kak Rafael ikutan. Clement juga harus udah tahu ini Clement ini udah lama Mas Sensei juga. Oke, bagus ya. Memang kalian terus sering diingetin, cuy. Nah, oke, udah gitu ya. Terus gametofit, nggak usah saya ajarin lah. Tadi udah disebut pollen ya. Ini kenapa Arle Chino 67? Oh, ya. Arle. This is not international meme, okay? We have a national meme here. We have the someone with armor and tunjuk-tunjuk ada air coklat gitu loh. 67. Oke, udah ya. Terus di sini ada ya life cycle-nya tidak penting sih sebenarnya. Lanjut. Nah, ini bagian bunga nanti ya di part 3 ya. Kak biji ya berbunga. Ini gimana sih yang nyusun kurikulum? Ayo udahlah ya. Nah, jadi ini adalah bunga yang kalian mungkin udah tahu ya bagian-bagiannya ovarium, ovul gitu, embrio, sac. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut di part 3 kalau bunga. Cuma nanti dia bakal jadi biji ya. Bijinya ini begini, terus dia di dalam buah, tapi nggak selamanya di dalam buah ya. Ada juga yang dia itu di luar buah. Contohnya itu seperti, aduh, Sensei lupa lagi nama tumbuhannya. Kalian tahu nggak sih yang dia merah gini tuh loh? Dia merah, merah. Nih dia buahnya merah, tapi ininya di luar. Bentar ya, ininya di luar bijinya. Bukan jambu monyet, beda. Bukan jambu mete. Ada lagi, dia itu beri-berian gitu loh. Aduh, Sensei lupa lagi. Cari aja lah ya. Red berries with external seed. Sensei lupa. Tidak tertarik. Oh, pergi kamu. Nah, loh. Iya sih, dapetnya malah ini ya. Bentar ya. Oh ini loh. Ini apa sih namanya? Aduh, Sensei lupa, ini pernah jadi soal. Thousand berry like ini apa ya? Oh, yo tree, iya yo berry. Ini yo berry. Tada. Ini pernah jadi soal nih di OSK 20 kalau nggak salah ya. Sensei lupa dikit. Mana dia yo berry? Ini coba Sensei liatin ke kalian ya. Ini baru bagus. Ntar ya, kita gedein. Kalian tahu nggak tumbuhan ini? Ini pernah keluar kok di soal OSN. Tada. Aduh, apa ini? Oh, salah pencet. Wah, banyak iklan. Nih, pernah lihat nggak? Itu pakai stiker gimana caranya? Emang mereka tukang stiker cuy, what the hell? Ini pernah lihat nggak? Uberry namanya. Ini keluar di OSK. Orang lihat, ya ampun. Sensei mau nanya, yang merah ini apanya? Yang merah apa, yang hitam apa? Yang hitam dulu lah, kalian kan pecinta ada hitam ya. Ini yang hitam ini apa cuy? Apa benda warna hitam nih? Mau voting nggak? Itu apa benda? Apakah daging? Apakah kulit? Apakah biji? Apakah bunga? Hijau nggak itu? Saya agak hitam sih. Ya boleh lah hijau, boleh lah. Hijau tua hitam. Voting ini pernah masuk soal loh. Nah, Rafael ya tertipu satu orang. Yang lain satu orang kena tipu. Nah, Disha kena tipu.
Jawab dulu. Salah juga ini. Aduh, habis pun salah nih. Ai. Mana nih Eren? Eren, Clement? Clement kan harusnya juga pinter ini. Apa itu Clement? Clement. Jason, Laviona, Nadisha. Enggak, ini bukan yang kalian jawab. Kalista juga ngakak kocak ini ya. Enggak, bukan. Ini adalah... itu dia satu orang betul, Laviona. Laviona satu. Eren betul. Dua orang. Cici, boleh lah Cici. Dikit-dikit lah ya. Jawabannya buah, cuy. Iya, itu buah. Bijinya yang merah. Salah juga, Michelle. Ini buah ya. Ini yang tengah ini buah, cuy. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini buah ya. Ini sebenarnya ovulnya, cuy. Bentar ya. Ini ovumnya, ovum. Ovarium kok ovum sih, ovarium. Yang jauh itu ovarium. Ovarium jadi buah kan? Ovarium jadi buah kan? Bijinya di mana, Sensei? Bijinya di dalam, ya. Bijinya dalam lagi. Dalam buah ini ada bijinya. Terus yang merah ini apa? Yang merah ini apa? Hey. Oh yeah. Salah, bukan kulit. Kayak anggur jadinya sih. Iya sih lumayan. Tapi ini you berry namanya. Enggak, itu bukan kulit, itu adalah iya, Nadisha, betul. Nadisha doang yang betul. Akar, ngawur, Raya. Nggak ada akar di atas ini. Woi, Raya. Ini adalah daging buah. Daging buah. Apa sih namanya? Dasar bunga kok daging buah. Dasar bunga. Dia mirip sama stroberi. Jadi ya bagian yang menebal itu dasar bunga ya. Gitu. Jadi jangan ketipu ya, ini sedikit intermezzo, karena emang bagusnya belajar biologi itu kemana-mana ya, bagus ya, biar kalian bisa berpengetahuan sangat luas. Sampai sini kira-kira paham tentang Berry. Jadi bijinya di dalam, dan itu ovariumnya, itu buahnya yang warna hijau, warna hitam itu ya, yang warna merah itu dasar bunganya, gitu. Mirip strawberry lah, buah palsu dia. Ketika satu kalau udah paham, pokoknya apa hal yang menarik, Sensei ingat, Sensei kasih tahu kalian, karena ya suka, yang aneh-aneh itu suka keluar ya. Oke, udah paham? Itu film apa sih? Aduh, Sensei lupa lagi. Bagian apa ya? Oh, lupa. CG, yang lain. Laviona, Hafiz, Deva, Jason, mana nih? Kresna, Naraki. Oke, aman ya? Oke, kita balik ke biji lagi lah. Tadi sedikit intermezzo. Ini udah, biji udah. Bunga nanti ya. Nanti ada babnya sendiri. Ini bunga. Terus. Ini masih bunga ternyata. Terus. Lewat. Kejauhan, Ci. Yang mana ya? Ini udah. Nah, jadi fruit, jadi seed udah, endosperma. Nah, ini mulai masuk ke biji ya. Apa fungsi endosperma? Apa fungsi endosperma? Masih ingat lah ya? Juga bisa dibaca di sini. Kalau nggak bisa dibaca, gawat. Apa fungsi endosperma? Dan apakah semuanya punya endosperma? Semua biji punya endosperma. Itu juga. Iya, cadangan makanan betul. Apakah semua biji punya endosperma? Walaupun tidak semua punya biji. Tapi apakah semua biji punya endosperma? Nah. Iya, Apis betul. Yang lain ada yang masih ingat dari selama ini kita bahas-bahas, mungkin di dasar juga udah. TC bener. Apakah semua biji ya punya endosperma? Aduh. Raya. Oh iya, dia sangat teliti ya. Bagus. Yang lain mana? Gebi mana nih, Gebi? Gebi, Alif, Anan. Iya, Fermin betul. Oke. Gnetum gnemon. Oh, itu beda, itu gymnosperm. Ini kita ngomongin angiosperm dulu aja. Iya, sebenarnya di MOS ini, cuy. Ini di MOS ini, ya. Kalau kalian sangat peka di sini. Udah dijawab Oji. Hah? Oji? Oh, Oji? Nah, ya gitu ya. Jadi MOS. Oh, udah dijawab kok. Ya, oke. Jadi MOS ya, agak saya hampir banyak. Sebenarnya banyak yang punya endosperma, cuma ada yang tidak gitu. Terus kalau tidak, dia pindah kemana? Pindah ke kotiledon ini. Nah, jadi kalau kalian misalnya makan kacang tanah ya, kacang tanah itu endospermanya nggak ada, cuy. Nggak ada endospermanya kacang tanah yang kalian makan itu ya, yang kayak ya kacang rebus itu kalau kalian makan, itu kotiledonnya yang menebal ya, jadi pindah ke kotiledon. Tapi ada juga yang kotiledonnya kecil, gitu ya. Itu namanya adalah, istilahnya apa ya? Bentar, saya lupa nama istilahnya.
Tahu nggak istilahnya biji yang dengan dengan endosperma? Lupa. Ya udah kita googling aja. What's the name of a seed with endosperm? Ini pernah keluar juga di OSN. Albuminous. Nah, albuminous. Makasih AI. Albuminous. Ada yang punya dua-duanya nggak sih? Kalau dua-duanya nggak ada sih, Kalista. Karena kan dia pilihan ya. Kalau misalnya dia nyimpan di endosperma, ya udah di endosperma langsung masuk ke embrio gitu. Cuma kalau misalnya dia punya kotiledon yang besar, misalnya ya, kayak kacang tanah kan kotiledonnya besar ya kan, bijinya 2 besar gitu. Jadi karena bijinya besar, kotiledonnya besar maksudnya, itunya pindah, endospermanya itu nutrisinya pindah ke kotiledon. Gitu. Jadi sembunyi di kotiledon nutrisinya, nanti baru ke embrio gitu. Albuminous, iya betul itu Gabriela, albuminous. Saya lupa ya. Diam ini apa nih? Prabowo could never ya, habis. Tapi jujur ya, Sensei itu punya satu kenalan di Instagram. Dia udah 10.000 100.000 apa ya followernya ya. Terus dia buat meme bahlil cuy, terus di-banned. Sensei kira selama ini cuma ngeger gitu loh. Beneran di-banned, kocak. Sumpah. Dan saya tidak bohong ya, itu real. Saya tidak berusaha ngejok. Kaget di salurannya dia katakan kayak, oh hello bro, kena ban, kayaknya gara-gara bahlil. Ya. Sama VTuber, enggak, dia bukan VTuber, konten kreator biasa. Cuma gitu. Jadi Sensei langsung ngapusin. Kalau kalian perhatikan di reply-nya Sensei itu udah nggak ada bahlil, udah Sensei ngapusin. Cakep teh, padahal bagus kan meme-nya. Ya udahlah, gitu ya. Terus namanya tadi albuminous. Sensei aman kok. Sensei nggak di-banned. Albuminous ini yang punya punya endosperma. Yang tidak punya endosperma itu non-albuminous. Gitu. Atau tadi apa? Bukan non ya, X ya. X bisa, non atau X lah. X albuminous. Itu artinya yang tidak punya endosperma. Dia punyanya kotiledon yang besar. Gitu ya. Kalau Wowo masih berani sih. Oh, kalau Wowo nggak apa-apa. Wowo kan masih masih aman lah. Lapis. Itu ngeri lagi penampakan sih. Mungkin nanti saya di-banned. Stop. Terus ya ini dormansi udah ya, nanti kita bakal bahas. Terus ada hipokotil, epikotil. Nah ini yang harus kita bahas nih. Ini bagian dari biji ya. Ini biji yang albuminous. Ini non albuminous atau misalnya X albuminous nama lainnya ya. Nah ini biji, dia ada radikulanya. Radikula itu apa bedanya sama hipokotil? Kan bisa bedain ya. Apa bedanya hipokotil sama radikula? Bedanya apa? Ayo, bedanya apa? Harus tahu. Kalista. Boleh lah. Boleh. Terus hipokotil apa Kalista? Boleh. Oh iya, kalian yang ngirim soal, Kalista juga ada soal ya. Sensei masih ingat soal Kalista. Cuman yang lain juga nih. Kalau mau bahas soal kirim ke grup ya. Sensei lupa kadang karena banyak yang nge-WA. Kalau ke grup Sensei kebaca kan pasti. Hipo itu calon akar. Wah, radikula apa kalau gitu? Radikula itu yang bawah dikit. Enggak, radikula itu sampai ujung. Nggak ada yang tahu. Sensei tungguin bentar nih. Soalnya Sensei harus milih peserta terbaik juga kan. Nggak tahu kah? Halo. Apa nih, ada yang pesan? Ya nggak ada ya, nggak ada yang tahu. Ya udah. Akar primer. Iya, akar primer itu radikula. Kalau hipokotil itu bagian di bawah kotiledon. Iya. Karena kan hipokotil. Kotiledon cuy. Ya. Jadi hipokotil itu artinya bagian bawah kotiledon. Jadi bagian sini sampai sini. Karena ada 2 tipe tumbuhan cuy. Ada yang dia itu di atas tanah, kotiledonnya ada yang di bawah. Gitu kan? Jadi namanya hipogeal sama epigeal. Pernah dengar nggak? Hipogeal ini tumbuhan yang hipogeal sama tumbuhan yang epigeal. Bedanya apa yang tahu? Nah, hipogeal, epigeal. Ini juga ada nih, pernah masuk nih. Di OSN. Hipo-epi. Ini bedanya. Mana yang tumbuh di dalam tanah? Iya. Itu kayak itu dah, singkong. Singkong itu hipogeal apa epigeal? Menurut kalian lah, singkong. Singkong. Iya, gampang kan?
Deva betul. Kalista betul. Ini mana yang belum nih? Belum jawab nih. Alif, Anan. Karena habis ini latihan soal ya cuy. Latihan soal harus jawab semua. Kalau nggak nanti kita hukum ya. Iya betul, hipo. Jadi kalau kalian perhatikan ada tanah, terus kotilodon di bawah ya, dia tumbuh ke atas begini seperti ubi kayu ya. Ya ini masuknya hipogel. Artinya kotilodon di bawah tanah gitu. Tapi kalau kalian lihat misalnya apa namanya, yang kalian makan itu loh, yang buat pria jadi subur dan punya banyak anak, apa sih namanya? Aduh lupa cek, tumbuhan yang jadi sayur itu loh, yang warnanya putih kuning kalau dimakan subur. Jadi ini kualitas spermanya bagus gitu. Nah, kecamba, iya. Toge itu dia, Eren baru ingat. Iya toge. Toge ini sangat bagus untuk kesuburan cuy ya. Nah jadi toge ini dia kan di atas nih ya, kotilodonnya di atas ya, itu namanya epigel gitu, tanaman epigel. Nah jadi sensei mau nanya sekarang, ya ini kan ada akarnya juga nih, akar. Nah terus hipokotil itu kan di bawah kotiledon. Jadi panjangan hipokotil siapa? Si A atau si B? Lebih panjang hipokotil siapa? Terima kasih. Ya, Ren. Kalau makan toge ya, toge, tumis toge tambah torpedo sapi, oma. Langsung jadi super wowo. Oke, Apis. Hah? Jadi kan nanyanya hipokotil kan? Mana hipokotilnya lebih panjang? Yang A apa yang B? Salah nih Apis nih. Yang apa yang B hipokotilnya lebih panjang? Raya doang yang betul, yang lain logikanya dipakai yuk. Hipokotilnya mana lebih panjang? Arlecchino, Alif masih salah Alif. Anan mana? Anan mau itu enggak? Anan jawab yuk. Anan, Nyok, Hoki. Namanya Hoki loh. Iya, panjangan B kocak. Panjangan B, kenapa dia? A ini ada yang juga. Yang B loh. Ini kan panjang ini, bentar. Aduh, ini kan hipokotil cuy. Panjang kan? Dia kan ke atas, jadi di bawah kotilodonnya panjang. Ini hipokotilnya panjang, iya. Kalau yang ini hipokotilnya pendek. Gitu ya. Jadi agak main plot twist gitu loh, tau nggak sih? Jadi ini kan namanya epigel, tapi yang panjang hipokotil. Gitu loh. Gitu. Arlecchino, pengalaman saya nanam toge. Siap, Arlecchino ternyata petani toge. Kalau naik itu panjang sangat, iya betul. Gambarnya abstrak pula sih. Yaudah sih. Ini ya, jadi kalau dia epigel yang panjang tuh hipokotil, aneh kan? Kalau dia hipogel, ini kan hipogel nih. Yang panjang itu malah epikotil. Kalau ini kan pendek epikotilnya. Udah ngerti sampai sini hipokotil, epikotil, hipogel, epigel udah tahu? Ketik satu kalau udah paham. Iya. Iya gitu maksudnya habis. Udah paham? Clement udah, bagus. Gabriela, Karapael, udah paham belum Karapael? Nyok, Nadisha, 08 berapa? Ini apa lagi nih? 08 berapa namanya? Oke, paham ya? Gitu loh. Terus apa radikula sensei? Radikula ini bagian paling ujung hipokotil ya. Jadi bagian paling ujung hipokotil itu namanya radikula. Kalau bagian paling ujung epikotil namanya apa? Nggak ada di sini. Namanya apa? Bagian paling ujung, paling atas epikotil. Namanya dari P. Lawannya radikula dari P. Iya, itu dia. Clement betul, masih ingat dia, bagus. Plumula ya. Plumula itu isinya adalah SAM. Masih ingat SAM nggak? Udah sensei ajarin sering, kalau di dasar juga kayaknya udah deh. SAM, kalau radikula ini isinya RAM. Bukan RAM laptop ya. Ngomong-ngomong RAM laptop, sensei mau main itu nanti, mau main Silksong. Hollow Knight dulu lah. Kalian mau streaming Hollow Knight nggak? Nanti kita streaming Hollow Knight lah. Hollow Knight. Kalau Silksong kapan-kapan lah ya. Masih ingat RAM sama Sub? Masih ingat nggak? Iya itu, ya betul, Clement masih ingat. Kalau yang lain mungkin kalau belum tahu nanti ke dasar aja ya, di dasar ada tuh. Jadi SIM ini shoot apical meristem cuy. Jadi dia itu bagian paling atas yang isinya itu sel-sel yang masih aktif membelah. Shoot apical meristem, adanya di plumula ya. Terus kalau RAM itu adanya di radicula. Ini untuk root ya, root apical meristem. Jadi bagian paling membelahnya akar gitu. Gitu ya. Iya, Gabriela masih ingat, bagus. Terus ini tipikal yang tadi ya, ini yang dia X albuminous ya. Jadi tidak punya apa namanya tadi? Endosperma. Terus lanjutin ke bawah, nih ada yang dia itu kotilodonnya kecil.
Nah, yang ini dia albuminous. Ya, mereka berdua ini albuminous gitu. Jadi mereka punya endosperma, cuy. Jadi ini, kalian tahu ini nggak? Ini dulu Sensei waktu masih kecil suka main ini. Anak zaman sekarang nggak tahu ya, ini biji karet. Pernah main nggak? Ini main lempar-lemparan seru ini. Dulu kita bisa pakai ketapel, terus gitu petak di kampung sering. Ya, tapi nggak tahu dah sekarang anak sekarang kayaknya nggak pernah main. Oh, Michelle pernah ya? Ini sakit kocak, tapi dia ringan gitu. Aku pakai buah pinang. Iya, buah pinang juga sama kok. Iya, buah pinang, buah karet. Ini seru banget mainnya. Iya, keras, tapi ringan. Ya, masa-masa kecil lah ya. Tapi zaman sekarang udah nggak pernah Sensei lihat lagi. Nah, terus ini kita lihat ya ada seed code-nya. Seed code ini nama lainnya apa? Ada yang tahu nama biologisnya? Nah, biologisnya kulit biji. Apa-apa? Headshot. Parah sih Arle, jangan ngincer kepala tuh. Sensei ngincernya dulu pantat ya. Dia ada yang dari belakang gitu. Oh, ya kan? Nah, langsung. Sodapnya. Nah, terus ya misal betul. Integumen beda. Bukan integumen. Testa, ya testa. Testa ya, nama biologisnya seed cord atau kulit biji. Testa. Kalista bertanya, itu kok ada endosperma sama kotiledon? Iya, ada dua-duanya, tapi kan kotiledonnya nggak membesar. Setiap embrio pasti punya kotiledon, Kalista. Setiap embrio pasti punya kotiledon. Ini juga ada kotiledonnya. Ini kotiledon kan. Jadi semua pasti ada kotiledonnya. Cuman membesar nggak? Kalau dia tidak membesar, dia tuh masih tersimpan di endosperma cadangan makanannya. Gitu. Oke. Nah, gitu ya. Terus lanjut, endosperma ada ya, kotiledon. Kalau kotiledonnya satu, dia ini adalah monokotil, ya kan? Kalau dua seperti ini dikotil. Terus, epikotil udah tadi kita bahas, hipokotil dan radikula udah. Oke. Terus ada perikarp. Tahu perikarp? Fuse with seed cord. Perikarp itu apa perikarp? Nama dari apa? Masih ingat nggak? Perikarp. Ada 3 nih pembentuknya perikarp. Ada 3. Ada yang ingat? Kalau nggak ingat nggak apa-apa, saya kasih tahu. Cuma siapa tahu masih ada yang ingat. 3 bagian perikarp. Yoi, itu Gabriela, pintar. Habis, kalau kulit biji tumbuhan testa, kalau kulit biji hewan testis. Loh! Coto mate. Ini sangat habis. Oke. Nanti Sensei posting di IG lah. Ya, terima kasih lah ya. Itu pengetahuannya sangat bagus ya. Oke, lanjut. Ya, exo, meso, sama endo. Betul. Gitu. Jadi kalau exo itu kulit buah sebenarnya. Jadi ini perikarpnya ada 3 cuy. Ada 3 ya. Ada exocarp ya, exocarp. Terus ada meso, nggak usah saya jelasin bla bla gitu ya. Terus ada endocarp. Nah, kalau exocarp ini nama lain dari kulit buah ya. Ini kulit buah cuy. Jadi kulit buah itu exocarp. Kalau meso ini yang manis-manis, yang sour itu mesocarp. Kalau endocarp ini itu bagian paling dalam dari dari buah, tapi dia belum masuk biji gitu. Ini baru kelihatan jelas kalau di mangga nih. Karena mangga itu dia membatu endocarpnya. Tahu kan? Atau apricot mangga. Apricot mangga. Nah, mereka nih ini mengeras nih endocarpnya. Tapi itu yang gampang dilihat. Kalau misalnya seperti buah apa sih yang gampang kayak semangka itu susah dilihat endocarpnya, susah ngelihatnya ya. Kalau exocarp itu gampang kulit kan, meso ini yang manis-manis, endo ini susah dilihat gitu cuy ya. Apa nama buah apa nih namanya? Stony endocarp, nama buahnya apa? Tipe buah apa namanya? Macam keras kah atau yang agak kasar? Yang keras Gabriela, yang keras. Iya, drupa, pintar. Drupa ya, atau drups. Ya, drup. Ya, drup itu endocarpnya keras. Pintar. Terus ada, dia nyatu ya ini ya. Jadi kalau kalian makan jagung, itu memang udah daging sama kulitnya nyatu cuy. Terus ada scutellum, nama lainnya cotyledon. Terus ada endosperma, ada coleoptile. Nah, coleoptile ini apa? Coleoriza apa? Coleoriza. Ayo, ada yang tahu fungsinya? Coleoriza. Ini juga jarang ada nih, paling adanya di monokotil. Ayo, ada yang tahu? Iya, Gabriela pintar. Iya, betul kok, betul. Pintar Gabriela, pelindung. Jadi kalau coleoptile itu pelindungnya plumula, karena di bawahnya itu plumula cuy. Ada coleoptile, ada plumula. Karena plumula ini kan rentan ya, dia sel yang ngebelah gitu. Jadi biar bijinya tetap strong, walaupun dijatuh-jatuhin gitu ya, atau digigit sama hewan, dia masih plumulanya aman, dilindungi sama coleoptile. Kalau pelindung radicula itu coleoriza gitu. Jadi pelindung radicula, coleoriza, pelindung
Plumula itu coleoptile. Wowo nggak ada coleoptile ya? Ada nggak ya nadi saya? Stop lah. Wowo aja kalian hubungin. Astaga. Kayak gitu ya. Eren, sampai itu diin nggak hancur bijinya ya? Iya, nggak hancur. Makanya Sensei agak ini juga ya. Sensei pernah dulu makan jagung, terus nya tuh masih jagung gitu. Jadi tolong jagung tuh digigit bagus-bagus ya, Gaku saya. Kalau kalian langsung telan tuh sampai keluar masih jagung. Kalau nggak percaya coba aja. Coba. Kalian makan jagung tapi jangan digigit. Kalian aja telan. Itu kuning-kuning. Sensei bisa jamin, coba aja. Kalau kangkung hancur sih. Kasusnya kayak biji kopi ya? Iya, kayak biji kopi. Coba aja. Sensei nggak kesel apa? Enggak, waktu itu lagi males aja. Lagi males apa ya? Lagi males ngunyah banyak. Karena sensei udah agak ompong gitu kan. Ya namanya udah 3.000 tahun. Kadang males gitu pakai gigi palsu. Jadi, kan harus kayak dulu tuh gigi palsu tuh ribet tau. Kalian tau nggak sih ada gamnya? Kayak ada gam gigi palsu tuh. Jadi susah masangnya. Sensei kadang malas. Ya udahlah langsung gigit. Ya gigit pakai gusi apa sih bisanya ya kan? Jadi ya udahlah, telan aja. Gitu cuy. Terus lanjut lagi. Ya bersyukur lah kalian masih muda punya gigi lengkap ya. Enaknya gitu. Terus ya ini udah tadi ya covering udah Sensei jelasin. Ini udah monokotil, seed dormansi ini boleh kita bahas juga nih dormansi. Gitu. Nah, terus kita bakal lihat yang ini. Seed dormansi ya kalian juga tahu lah. Ini hormon apa? Hormon apa untuk dormansi? Hormon apa? Hormon. Ini di dasar diajarin ini. Iya betul, Arif, betul, Cici betul. Hah? Hafiz salah, Hafiz itu lawannya kocak. Lawannya enggak ya? Iya kan lawannya Aba etilen kan? Iya nggak sih? Aba bukannya untuk germinasi ya? Bukannya giberilin ya yang untuk dormansi? Apa sih saya kebalik? Gue menasa ini suka kebalik. Aba untuk dormansi, giberilin untuk tumbuh. Iya kan? Giberilin untuk tumbuh. Iya benar, jadi kebalik kadang gue main nasai. Iya itu, ini Kak Rafael kebalik kan? Iya, dormansi Aba. Kalau etilin pematangan buah. Lawannya Aba itu giberilin untuk numbuhin biji gitu. Kalau Aba untuk menahan biji. Ya udah, dia perlunya air ya. Kalau misalnya udah ketemu air ya udah Abanya nonaktif. Terus ya ini dia udah kita bahas tadi ya. Itu bakal perlu air sih. Nah, ini yang saya sebut tadi ya, ini yang kita sebut sebagai epigel, ya ini epigel. Terus yang di bawah sini, ini hipogel. Terus ada satu tumbuhan yang cukup menarik lagi, itu adalah peanut flower and seed. Jadi cukup menarik sih, karena dia ini adalah definisi semakin berisi, semakin menunduk. Ini cukup menarik juga ini. Mana dia ya? Yang ini. Kalian tahu nggak sih ini tanaman yang menunduk? Ini nih. Jadi sebenarnya ini adalah peanut atau kacang tanah. Kacang tanah itu bukan umbi, kacang tanah itu ya buah. Ini kacang tanah itu buah cuy sebenarnya. Jadi ini cukup. Iya, ini adalah ilmu padi cuy. Ya, ini ilmu padi. Izin menjelaskan. Jadi gini. Izin ketua ya. Jadi bunganya kuning, terus kalau udah penyerbukan dia langsung berat gitu kan, jadi dia langsung merendah kayak izin masuk tanah gitu ya, jadi dia turun layu, terus dia masuk ke dalam tanah, merendah sampai inti bumi. Nah ini sesepuh nih, contohnya seperti Alvaro, nanti kalian ketemu Alvaro lah ya. Alvaro itu katain aja ya, sepuh merendah sampai inti bumi, katain aja nggak apa-apa. Alvaro yang suka merendah dia orangnya. Oke udah ya. Ya nanti kita masuk ke dalam kan, cukup menarik kan. Izin nanti kalau ketemu Alvaro katain aja ya izin sepuh. Nah itu ya, ini nih jadi masuk ke dalam tanah gitu, itu cukup menarik loh. Terus lanjut lagi ya. Oh iya, kalau begitu kan saya mau nanya dah, kalau begini dia masuknya epigel atau hipogel dah? Maksudnya hipogel. Coba kalian pikir-pikir. Coba kita cari kecambah lah ya, kecambah kacang tanah. Kecambah kacang tanah. Karena ada keluar masuk gitu kan. Jadi maksudnya epigel atau hipogel dah? Yang ini. Mana dia? Bentar. Ini ya. Nah, hipogel apa epigel?
Dari gambar ini aja. Dari gambar ini aja. Hipogel apa epigel? Iya betul. Epigel ya. Karena mirip sama tauge kan. Epigel dia. Walaupun nanti turun lagi ke tanah gitu. Jadi ya gitulah, dia epigel cuma turun ke tanah lagi. Ya ilmu padi lah. Terus kita lanjut lagi ya. Ini udah sama. BTW cotyledon itu apa sih? Dia bisa fotosintesis nggak? Nah, cotyledon itu apa sebenarnya? Itu penting loh. Jadi jangan kalian salah ya. Apa ya? Cotyledon itu sebenarnya adalah daun pertama, cuy. Ya, sebenarnya cotyledon is the first leaf. Jadi bukan ini, ya. Ini bukan ini. Ini bukan daun pertama. Cotyledon itu daun. Sejujurnya ya, dia itu daun pertama. Cuma kita nyebutnya masih pseudo leaf. Dia bukan daun sejati. Dia nggak punya semacam apa ya? Semacam vein. Apa sih? Phloem sama xilem dia tuh nggak punya yang seintensif daun umumnya gitu ya. Ada, cuma nggak yang seintensif daun sampai kayak berurat gini kan. Jadi dia tuh daun pertama sebutannya. Cotyledon tuh yang kayak kuncup pas tumbuhan baru tumbuh itu kah? Cotyledon tuh yang ini, cotyledon. Kalau bukan kecang tanah itu cotyledon. Habis. Gitu. Nah, daun backup aja ya. Enggak sih, lebih tepatnya cotyledon itu dia daun pertama. Kadang ada tumbuhan yang dia itu kan ada evolusi nih, gak usah ya, ada evolusi dari misalnya dia dari lumut terus paku itu juga bukan daun sejati kan, namanya frond, kalian tahu kan? Jadi kalau kalian lihat daunnya paku itu namanya frond, itu bukan leaf. Itu tahu nggak ketik satu dah kalau tahu nggak ini namanya frond, jadi bukan leaf. Nah, tahu nggak ketik satu kalau nggak tahu ketik dua biar kita bahas sedikit. Baru tahu, Arif baru tahu ya. Tulangnya or apa sih? Enggak, the whole leaf itu bukan leaf, itu adalah frond. Baru Cici yang tahu. Ini frond namanya. Karena dia bukan daun juga. Bentar ya, kita lihat nih ya. Frond in apa sih? Pteridophytes. Namanya frond, cuy. Ini. Jadi namanya frond. Dia bukan yang kayak daun normal. Ini ya. Dia bukan kayak daun yang kita tahu gitu. Daun sih, tapi kita nggak nyebut daun, kita nyebutnya frond. Jadi the whole things itu sebenarnya frond, gitu ya. Iya, dipaku. Nah, terus ketika dari paku nanti naik ke tumbuhan berbiji kan, spermatofita kan. Nah, tumbuhan berbiji itu pada awal evolusinya itu cuma punya yang namanya ini, cotyledon. Jadi awal evolusinya tumbuhan berbiji itu, daunnya itu namanya masih cotyledon. Jadi itu daun pertama gitu. Cuma setelah dia berevolusi, ya akhirnya cotyledon nggak dipakai lagi gitu loh. Akhirnya ada yang lebih efisien daripada cotyledon, yaitu adalah daun sejati yang kita tahu sekarang. Ini kan jauh lebih efisien. Klorofilnya lebih mampet, dia tipis kan. Tipis ini kan bagus nih, permukaannya jadi luas kan. Ya kan? Jadi tipis itu bagus tuh, ringan, permukaannya luas, beda sama cotyledon yang tebel. Gitu Gakusei. Jadi jangan heran ya bahwa mereka ini bisa berfotosintesis. Gitu. Bahkan ada satu tumbuhan yang dia cukup menarik, dia itu punya ya cotyledonnya tuh macam daun banget. Nih, saya lupa namanya apa. Bentar ya. Leaf like cotyledon. Pokoknya ada yang aneh-aneh itu kalian pelajari aja, sumpah. Ada kemungkinan keluar kalau aneh-aneh. Dia itu yang seperti ini. Nah, ini cotyledon cuy. Itu. Tapi leaf like banget nggak sih? Bentar ya. Ini nih. Ini leaf-like banget, tapi ini cotyledon. Jadi hati-hati ya. Ini cotyledon ini. Itu mirip daun banget kan. Jadi ada emang tumbuhan yang dia itu cotyledonnya sangat mirip daun gitu. Oke, aman ya. Jadi tolong dibedain. Nadisha, berarti cotyledon itu kayak nutupin foliage leaf sebelum tumbuh sempurna atau gimana? Iya, betul. Cotyledon itu menutupi daun sejatinya dulu. Melindungi dia lah ya. Tapi kalau dia udah cukup besar, udah cukup bisa menopang tumbuhan, ya cotyledonnya bakal gugur. Karena tadi phloemnya nggak sebanyak itu, xilem-nya juga nggak sebanyak itu. Jadi biasanya cotyledon itu bakal gugur. Gitu. Hafiz bertanya, cotyledon tuh kayak frond yang nggak terdevelop ya sih? Lebih ke daun sih, seperti daun yang tidak terdevelop gitu. Atau sebenarnya, iya bolehlah. Pokoknya sebelum ada daun sejati, cotyledon yang muncul gitu. Nah, iya gitu. Oh, itu bukan karena fase awal pertumbuhannya. Iya, fase awal pertumbuhan kok.
Tapi itu hasil evolusi gitu loh, Gabriela. Pasti ada hubungannya sama evolusi kan. Betul kok, dia cuma ada di awal doang mah. Di akhir nggak ada lagi. Gitu, oke? Nah, ini foliage leaf ya, daun biasa lah kalian tahu. Terus lanjut lagi, coleoptile udah kita bahas ya. Fruit, udah aman kalau fruit nanti aja. Ada babnya sendiri. Terus, sepertinya sudah ya. Kalau biji, nggak banyak. Biji tidak banyak deh. Oh iya, sama paling ini. Biji itu dia ada buah apomixis sebentar ya. Nah ini, kalau kalian lihat biji-biji ini cuy. Oh iya, di semangka juga ada betul-betul. Nah ini ada biji yang cukup menarik. Sensei sering lihat yang ini, yang wing fruit of maple. Ini gampang dilihat lah ya, di film-film lihat langsung juga pernah. Jadi ada maple begini. Kalau kalian mau lihat maple yang di Indo nggak ada sih ya. Terus ada yang begini, ini wing. Nah, Sensei nggak pernah lihat sih. Dia kayak biji, terus ininya seperti sayap gitu. Paling gampang dari dandelion, terus ada tumbleweed. Tumbleweed ini isinya biji cuy. Isinya biji sumpah. Jadi kalau dia, yang itu loh, yang di film-film cowboy, kalau misalnya mereka mau tembak-tembakan. Terus ada yang dilewatkan. Dush, dush, dush. Tumbleweed itu sebenarnya adalah isinya biji gitu. Banyak bijinya di sini. Jadi ketika dia ngetambel, bijinya lepas. Ngetambel, bijinya lepas gitu. Sound efeknya. Ya emang gitu kan. Eren, kukira itu semak-semak kering. Enggak, itu bukan semak. Tumbleweed itu sebenarnya betul dia semak ya. Dia sejenis semak-semak betul. Tapi kan dia pasti punya bunga cuy. Dalamnya ini banyak bunga kecil. Kecil-kecil dia bunganya. Kecil-kecil. Terus jadi buah. Buahnya juga kecil-kecil. Bijinya kecil-kecil. Terus dia tuh setelah matang ya, dia bakal lepas dari batang utamanya. Dia lepas. Terus ke bawah angin. Gitu. Banyak lah di film-film West. Nadisha, tumbleweed itu gimana reproduksinya? Kalau misalnya lewat mulu kayak nggak ada arah. Ya memang gitu fungsinya Nadisha. Memang dia ngikutin angin biar nggak ada arah aja, biar jauh dari tumbuhan induk. Kalian masih ingat kan konsep bahwa tumbuhnya jauh dari orang tua agar kalian berkembang dengan pesat. Wow. Jangan kalian neneknya di Jakarta ya. Orang tuanya di Jakarta, kalian di Jakarta, cucu di Jakarta. Nanti kurang berkembang gitu. Jadi bagusnya tuh kalau satu di Jakarta, satu di Aceh, walaupun kena longsor ya. Terus ada di Kalimantan, terus ada yang ke Papua gitu. Itu bagusnya lah. Gitu. Karena kan nggak rebutan nutrisi jadinya. Memang fungsinya begitu ya, nggak bisa biar dia jauh dari orang tuanya. Iya. Ini dia masuknya tuh kayak rumputan lah. Cici bertanya, Sensei, berarti cotyledon itu cuma ada di epigel kah? Karena cuma dia yang naik ke atas. Enggak. Hipogel juga ada. Cuma dia nggak naik ke atas. Makanya biasanya tumbuhan yang hipogel itu cotyledonnya tidak pernah hijau. Gitu. Ada kok. Walaupun dia seperti dia hipogel. Contohnya adalah ubi kayu ya. Itu juga punya cotyledon, tapi cotyledonnya tidak warna hijau. Karena ngapain dia warna hijau? Dia di bawah tanah. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini namanya adalah ini namanya adalah buah mana tadi, apomixis. Ini apomixis apa sih namanya? Saya lupa. Buah kering, gomen lupa namanya. Dry fruit, botanical name, saya lupa namanya. Botanical name. Apomixis itu yang dari tidak pembuahan itu kan. Apa sih namanya? Legum Caryopsis. Baru ingat. Caryopsis. Terus sebentar ya, kita lihat dulu ya. Ini ada hazelnut, almond, cashew. Mana ya? Aduh, nggak ada keterangannya lagi. Ntar kita cari ya. Fruit, nut, spice. Bukan. Iya. Caryopsis lah namanya. Cuma Sensei lupa. Nanti aja lah di bab bunga ya. Sekalian bahas buah. Cuma ada yang dia itu daging buahnya kering. Gitu. Jadi tidak ada isinya. Tidak bisa dimakan cuy. Dehiscent sama indehiscent. Oh iya, dehiscent ya. Bentar. Caryopsis itu bagian dari dehiscent. Lupa. Nanti lah Sensei ulangi lagi ya. Dehiscent itu bisa ngebelah nggak sih? Indehiscent itu yang nggak ngebelah. Terus siapa ini? Si mana nih? Si Caryopsis ini bagian dari dehiscent. Nah itu nanti lah ya, di buah sama bunga. Sensei belum nyiapin materinya.
gitu. Iya, betul ya. Iya, betul. Tuh, Gabriela, tuh. Terima kasih perbaikannya ya. Jadi buah kering itu ada dua. Kalau dehiscent itu yang dia bisa ngebelah atau memecah kalau misalnya dia udah kering. Kalian tahu itu nggak sih tumbuhan yang misalnya kalian masukin ke air? Saya lupa nama tumbuhannya. Tapi waktu saya kecil tuh banyak. Dia tumbuhannya begini, warna hijau kalau masih muda. Kalau udah tua dia warnanya hitam, agak keras. Kalau kalian lempar ke air, dia meletup keluar gitu. Tahu nggak sih? Yang dehi yang pecah, ya dehi yang pecah. Yang keluar gitu. Dehi itu yang dia pecah. Saya lupa lah, sekarang nggak ada lagi masalahnya. Namanya apa gitu. Iya dimainin, dulu kami main itu kayak seru banget. Masukin air, gitu. Oh masih ada ya? Berarti kalau masih ada kayak beruntung sih ada itu ya. Gitu. Nah jadi ini bisa pecah, namanya buah dehiscent. Tapi ada yang namanya indehiscent. Kalau indehiscent itu buah kering yang tidak bakal pecah. Gitu. Contohnya begini kan dia tidak pecah ya. Itu dia indehiscent lah. Tapi nanti lah kalau mau lengkapnya di bab buah ya. Lanjut. Nah nih tadi buah-buah kering. Aseksual apomixis paling ya kalau mau ini. Iya, kenapa kamu Gabriela di reply send mode ya? Oke ya, kalau aseksual juga ini bakal kita bahas nanti di tipe di tipe biji apa ya, apomixis ini. Jadi apomixis ini ada apomixis diplospori, ada apomixis haplospori, banyak sih. Kalau kalian mau nyebutnya lebih gampang, ini kita sebut sebagai partenogenesisnya buah. Jadi memang buah itu atau biji itu bisa partenogenesis cuy. Cuman ntar aja lah, kayaknya itu di bab buah deh. Bukan di bab biji. Oh, udah sih itu aja. Habis kayaknya. Ya habis. Terakhir kita bakal masuk ke embryology. Embryology of seed. Karena di Campbell tidak ada. Kayaknya ada deh di bukunya Raven ini ya, tumbuhannya Raven. Cuma Sensei belum baca full. Sensei tidak tamat baca Raven ya, walaupun udah saya baca. Cuma tidak tamat cuy. Nih. Ini dia. Tada. Besarnya. Sabar-sabar. Ini besar sangat. Yo. Nah, oke. Jadi adalah biji yang belum menikah ya cuy ya. Ini udah menikah ternyata. Oke, udah menikah, terus dia punya embrio ya kan, udah punya embrio, terus ada endosperma ya menyimpan cadangan makanan, terus ada vakuola di sini ya, kalian tahu lah fungsi vakuola ya. Terus dia itu bakal berubah menjadi bentuk larvae ya. Jadi sebenarnya dia ada ininya, ada stepnya. Pertama globular, ini ya bentuknya namanya globular. Nah, setelah globular, dia bakal bentuknya itu seperti ini dulu, coy. Ya, seperti ini dulu. Nanti kita cari gambarnya lagi. Dia bakal jadi tornado dulu. Tornado, bukan torpedo ya. Jadi globular, tornado. Setelah itu dia baru menjadi hati love seperti ini, coy. Ya, hati love seperti ini. Iya, gitu kan. Tapi kan saya mau nanya deh. Love ini sebenarnya struktur apa? Ayo. Struktur apa itu yang love? Struktur apa? Dia bakal jadi apa? Menurut kalian lihat dari gambar lah. Dia bakal jadi tadi kita udah omongin. Jadi iya Eren betul. Jadi iya Rafael boleh lah. Tapi yang pertama kali muncul apa Rafael? Kotiledon. Kotiledon ya. Makanya saya sebut tadi kotiledon itu adalah daun pertama. Sebetulnya daun pertama. Karena setelah dia baru muncul daun yang asli. Gitu ya. Itu kotiledon cuy. Terus kalian bisa lihat juga selnya makin banyak di sini ya. Selnya kebalik dong, ini torpedo. Buru nasai kebalik. Ya, berarti globular, terus heart, terus torpedo. Selnya kebalik. Ternyata hati jadi torpedo. Ya, seperti biasa lah ya. Pertama suka dulu ya kan. Nah, udah cinta, nah baru torpedo. Ya, torpedo ini bentuknya udah begini ya, terus dia bakal jadi mature, dan ini adalah kotiledon, berarti ini dikotil, gitu ya. Oke. Udah. Yo, Gaby, stop being freaky. You're so freaky, bro. Oh, hell nah. Cinta langsung, ada, kalian ini, udah stop. Aduh, salah emang ngomong sama kalian. Oke, lanjut. Sensei lupa scroll. Yuhu.
Nah, itu yang kalau dia itu dikotil ya. Itu kalau dikotil, dan ini kalau dia itu tipikal yang X albuminous. Jadi dia tidak punya endosperma kalau udah dewasa ya. Endospermanya ada di awal, cuma diserap sama kotiledon. Berarti X albuminous. Oke? Nah, terus di sini kita masuk ke yang albuminous. Nah, kalau albuminous ini dia ada nah ini ada nucellus, ini bagian dari ini ya, dari ovarium. Nanti kita bakal bahas di bunga. Terus ada endosperma seperti biasa, ada vakuola dan ada embrio. Ini masih bentukannya itu globular, ya, globular. Nah, setelah globular, dia bakal menjadi seperti ini. Dia nggak ada namanya sih. Jadi ingat ya, kalau dia ada namanya, misalnya globular, love, terus ada torpedo, itu dia dikotil. Itu dikotil cuy. Kalau monokotil nggak ada gitu-gituan ya. Jadi kalau monokotil ini karena dia ya berbiji berkeping satu gitu ya, dia tidak bisa menemukan cinta gitu. Jadi nggak ada cinta-cintaan di sini ya, dia langsung jadi ya udah jadi dewasa aja gitu. Ya gitulah. Ya, ini. Jadi apa pesan moralnya Sensei? Pesan moralnya ya jangan monokotil kalau mau punya cinta. Aduh. Udah gitu aja lanjut. Ya udah, oke. Itu aja deh yang penting. Udah itu aja. Udah, soal yuk. Soal yuk. Ketik satu kalau udah paham semua dan kita mau soal. Ketik satu. Aman ya. Fermin, Gabriela. Kok Gabriela ada dua? Hah? Coba mati. Why we have two Gabrielas? One is enough. Two is disaster. Oh hell nah. Gawat ini. Ada dua Gaby. Seharusnya sudah membuatku pusing. Oke, kita masuk ke soal nomor ada nih OSP 2020. Coba ya. OSP 2020. Sensei udah bosan bahas soal 2. Sumpah udah bosan, udah sering ya. Jadi kita bahas ke 20 dulu ya. Mungkin kalian pengen soal terbaru, cuma percayalah soal terbaru itu sudah sangat sering dibahas sampai muak. Kita bakal lihat ke 2020 dulu ya. Nomor berapa tadi? 11. Nomor 11. Ini dia. Tada. Kita baca dulu ya. Nanti saya jelasin dulu yang perlu dijelasin, sisanya nanti kalian jawab. Oh bentar, geser dulu. Nah, mantap. Oke. Udah nih. Begini ya. Soal 26 sih paling baru. Ya. Boleh. Nomor 11 ya. Perhatikan skema bulir gandum berikut ya. Tahu fungsi aleuron nggak? Saya belum jelasin tadi. Jadi di bawah seed code biasanya ada aleuron. Jadi tadi kan ini testa kan. Ini testa. Di bawahnya ada aleuron. Aleuron fungsinya sen GC dong Sensei. Hah? Emang burik kah di sini? Boleh. Harusnya aman lah. Kecuali kalian nge-lag gitu. Aman nggak? Apa mau Sensei kirim? Aman? Aman nggak yang lain? Burik ya? Oh no! Kalian itulah. Tuh, habis aman. Kalian tuh ya, sisanya tuh ya. Kalau nggak bisa baca tuh gantilah. Wi-Fi itu yang mahal dikit lah. Arlecchino nih lagi. Aduh. Kalian nih pakai wifi rakyat yang 100.000. Kalian tau gak sih wifi rakyat yang lagi heboh? Capek Sensei negara ini. The hell. Bentar lah Sensei kirim ke grup kalian ini. Yang tua Sensei, yang buta kalian. Oh ya. Nah, udah. Tuh, di grup. Buka grup WA. Udah? Aleuron untuk nutrisi? Enggak, bukan untuk nutrisi. Yang lain ada yang mau ini? Yang mau jawab, aleuron fungsinya apa cuy? Aleuron cuy, ayo. Kak Rafael tahu nggak? Nih, Fermin tahu nggak? Anan, Naraki. Tahu nggak? Aleuron. Tapi bukan nutrisi, itu beda.
Blur dikit ya, bisa dibaca lah di grup ya. Ya kalian tahu, bukan melindungi, menghasilkan enzim. Dia ini fungsinya buat enzim cuy. Paling luar endosperm. Sensei nanya fungsi, kocak bukan nanya bagian. Ini untuk menghasilkan enzim. Jadi kenapa endosperma itu bisa hancur dari nutrisi ya gara-gara dia. Dia ngeluarin enzim, ya ngancurin endosperma. Memang betul, dia tuh pembagian paling luar endosperma. Tapi dia ngasilin enzim biar endospermanya hancur dari nutrisi. Gitu ya, itu fungsi aleuron, oke? Epidermis gak usah diajarin, kalian tahu lah epidermis. Terus ada cross cell, ada tube cell, ini sel-sel tambahan doang lah ya. Terus ada seed coat, ini testa aleuron untuk enzim. Oh, Michelle bilang enzim ya? Michelle, kamu jawab melindungi biji, kocak. Nggak ada kamu jawab enzim. Kamu jawab melindungi biji. Aleuronnya ada di Raven kah? Kayaknya ada lah, harusnya ada di Raven. Tapi saya belum bahas full, belum baca full kalau Raven. Susah baca full tuh, kalau sensei sekarang baca buku full susah. Kacamatanya udah nambah ini minusnya. Kalau kalian mau beliin kacamata boleh dah. Oke ya. Ayo, lebih kerabun tua sih sepertinya kalau sensei mah. Menghilang. Nah, oke. Ini ya. Lasik sih mahal. Kalian bayarin lah lasik. Lagian orang tua susah kalau mau lasik. Sensei ngeri lihat lasernya. Takut sih. Oke, ini ya. Ya perikap udah saya jelasin tadi, aleuron udah ya, sisa kalian jawab sendiri. Operasi buka mata. Jangan mentang saja sipit ya, mentang-mentang saya sipit kamu katakan operasi buka mata. Tidak sopan. Peneliti menganalisa genom untuk menunjukkan gen-gen pengkode enzim metabolisme C4 pada tanaman gandum. Oh, C4 loh dia. Gen-gen ini diekspresikan sangat spesifik pada jaringan di bawah perikap. Nah, di bawah perikap ya. Di bawah perikap dia ada. Dan endosperma gandum. Oh, ada di endosperma juga. Hasil pelabelan dengan antibodi menunjukkan bahwa PEP karboksilase fungsinya apa, masih ingat? Untuk mengubah apa jadi apa? PEP karboksilase? Sensei baca buku pakai resolusi 1/4 real cuy. Itulah. Kalian masih muda nih, enak ya. Ayo, apa fungsi PEP karboksilase? CO2 betul, jadi apa? Ngikat CO2. Jadi apa? Jadi oksigen palamu, Raya. Salah. Jadi oksigen. CO2 jadi apa? Iya, oksaloasetat. Kalista doang nih yang sering baca buku ya. Oksaloasetat, kocak. Oksalo bakal jadi apa? C4 bakal jadi apa? Dari M. Oksalo jadi apa? Ini fisiologi tumbuhan loh. Iya, malat. Betul, malat. Deva bertanya, oksaloasetat itu senyawa intermediate ya? Betul. Jadi nanti dia bakal jadi malat. Iya. Gitu ya. Jadi CO2 diambil jadi oksaloasetat dan jadi malat. Malat ini karbonnya ada 4 ya cuy. Karbonnya ada 4. Makanya namanya tumbuhannya C4. Gitu. Karena karbonnya ada 4. Gitu. Udah. Dia ditemukan pada aleuron dan endosperma. Oh, oke. Terus kalian jawab ya. Struktur di atas merupakan buah yang besar sama biji, Caryopsis. Ini kalian pikir sendiri ya kalau ini ya. Ini kalian pikir sendiri, tadi udah saya jelasin juga ya, Caryopsis. Itu salah satu buah kering, jadi dia tidak ada daging buahnya. Dia sejenis... Oh, berarti bukan Indehiscent nggak ya? Saya lupa deh. Caryopsis harusnya bagian dari Indehiscent yang tidak pecah gitu. Iya, soalnya gandum kan. Gandum ini buah kering cuy, dia nggak ada daging buahnya. Jadi gandum itu buah kering. Dia masuknya ke tipe Indehiscent. Indehiscent, tidak membelah, tidak pecah gitu. Jadi dia masuknya Caryopsis Indehiscent ya, betul tadi. Udah, ini kalian jawab sendiri. Yang B, jaringan epidermis hingga lapisan aleuron mengandung diploid. Ya ini kalian jawab sendiri, kalian tahu lah ya. Tahu kan mana yang diploid, mana yang triploid, mana yang bla bla bla. Yang triploid bagian mana? Mana bagian yang triploid? Ayo, jangan lupa. Mana bagian yang triploid? Iya, Clement betul. Yang lain masih ingat mana yang triploid? Kalau embryo diploid lah gampang ya, ketemunya sperma sama telur ya. Sperm plus egg, ya kan? Ini gampang lah. Iya, endosperma betul. Endosperma triploid. Gabungan dari apa? Gabungan dari apa? Sperma campur? Campur apa? Campur? 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 Iya, 2 badan polar atau polar nuklei ya. Polar nuklei, betul lah. Jadi karena dia ada 2, inti kandung lembaga sekunder betul kok. Jadi polar nuklei, badan polar, inti kandung lembaga sekunder sama. Singkat sensei ya, sama itu. Gitu, beda kata-kata doang. Jadi 2 tambah 1 jadi 3. Triploid. Gitu, oke, masih ingat ya. Jadi jawab sendiri lah ini mah, jawab sendiri. Terus lapisan aleuron.
No. No. Kenapa saya kasih tahu? Ah. Ya udahlah. Yang deh, ekspresi gen PP karboksilase di biji. Udah. Kerjain. Kenapa saya kasih spoiler? Tidak. Ya, kerjain sendiri ya. Saya kasih 4 menit mulai. Mulai. Jawab yuk. Saya tuh kadang bingung lah sama kalian. Mau dijelasin dulu nge-spoiler jawaban. Gak dijelasin, kalian nggak tahu. Bingung juga ngadepin kalian. Dikasih tahu ternyata ke spoiler. Menyebalkan. Kalau masih ada yang salah, udah sensei spoiler, kita hukum ya. Sensei nggak peduli kalian kena gacha atau enggak. Ini apa maksudnya Recino? Sensei belum makan. Tega banget. Sensei itu kalau lagi ngajar nggak pernah makan dulu tau. Karena nggak sempat. Kalian parah. Cukup tahu. Nah. Oke ya, tadi yang udah sensei spoiler. Kalau misalnya kalian masih salah, sensei hukum juga. Sensei tidak peduli ya kalian kena gacha atau tidak. Karena sudah di spoiler. Yang udah Nadisha, Raya, Apis, Deva, Rafif. Semuanya jawab yuk, karena mau digacha ini, semuanya harus jawab. Laviona, oke. Ini 08 berapa? Belum muncul nih. Nyo belum muncul, Hoki belum muncul. Siapa lagi yang belum muncul? Hesvin, Zanuar belum muncul. Dam Dimsum belum muncul. Ini Cel belum muncul. Iya belum muncul. Nael belum muncul. Siapa lagi yang belum muncul nih? Kresna, belum ada muncul nih Kresna. Kresna udah belum ya tadi? Saya pasti hafal siapa yang udah muncul di chat. Ya. Laviona udah, Rafif udah, Deva udah, Clement udah, Alif udah, Gabriela udah, Rafael udah, Cici udah, Alicia udah, Cici mau ganti. Hafiz udah, TC udah. Masih ada waktu 2 menit lagi. Ada 2 menit lagi, kalau mau ganti boleh. Kalau mau ganti langsung jawab aja ya, nggak usah diedit. Jawabannya jangan diedit, kalau diedit nggak sensei terima ya. Jawab ulang aja. Jawab sendiri ya, jangan nyontek-nyontek, haram des. Cici ganti boleh. Fermin mana? Fermin belum. Naraki, Arif, Anan, Alif. Alif udah tadi ya? Alif udah sih tadi belum ya? Saya cek dulu ya. Alif, gimana kamu? Oh, Alif udah ya? Alif udah. Arif, berani banget Arif jawab begitu. Tapi nggak apa lah ya, bisa jadi sih. Sensei juga belum ngerjain ini. Eren udah, Rafael mau ganti, boleh. Masih ada waktu 1 menit lagi yuk. 1 menit lagi yuk. Karena soalnya udah ada di WA, Sensei buka spin wheel dulu ya. Ini ada berapa orang sih ini? Untung Gaby ada 2 akun ya Gaby ya. Karena Gaby 2 akun, kamu ada 2 kali kesempatan kena gacha kamu Gaby. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Kalian lagi kangen Sensei ya? Kayak rame banget malam ini. Pasti kalian kangen dengan suara Sensei yang sangat menggoda. Nael udah, Gabriela TC udah. Ganti Gabi boleh. Udah habis waktunya. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Woi, lama. Habis ya. Arle, jadi trauma sama spin wheel gara-gara guru kalau pakai spin wheel. Ujian nggak spin. The hell. Oke, kita bahas ya dari yang A. Struktur yang 7 di atas merupakan contoh buah yang karyopsis. Ya udah Sensei bahas tadi kan. Buah kering. Kayaknya betul lah. Kalau masih dijawab salah, parah, udah Sensei spoiler loh. Oh, majunya ya. Jadi bener ya. Jadi kalau ini dia tuh tipe yang karyopsis, dia buah kering. Namanya juga gandum ya. Gandum, jagung itu masuknya indehiscent. Terus dia tipenya karyopsis, jadi tidak pecah ya. Tidak
tidak buar gitu ya. Sama kayak jagung juga sama. Raffi baru join, ya ampun telat. Yang B, jaringan epidermis hingga jaringan aleuron pada bagian bulir gandum bersifat diploid. Epidermis diploid. Hah? Iya, epidermis diploid sih. Hingga lapisan aleuron. Hingga lapisan aleuron pada bulir gandum diploid dan identik dengan jaringan somatik. Hah? Kok ada yang jawab bener sih? Gaby juga jawab bener, aneh banget kalian. Salah lah. Salah nggak sih? Lihat aja di sini. Oh, Kalista bertanya, bentar ya. Struktur yang ngebedain indehiscent dan dehiscent apa sih? Biasanya ada garisnya. Ada garis patahannya gitu. Kalau dehiscent kan dia pecah ya. Jadi biasanya ada garis patahannya gitu, Kalista. Kalau dia indehiscent itu nggak ada garis patahannya. Cuma kalau mau gampang, lihat aja sih yang ngebelah atau tidak, pecah atau tidak gitu. Epidermis, ini 2N ya, betul, diploid, tapi mirip sama induk. Kan induk. Bagian biji, bentar ya. Induk, iya kan? Kan yang hasil, bentar ya. Aleuron ini kan bagian dari biji kan? Sampai seed coat nih. Sini sampai sini kan bagian dari biji kan? Ini biji, ya kan? Kalau ini buah kan? Setuju nggak kalian? Ini buah nggak sih? Karena biji itu pasti dari kulit biji. Ini buah. Kalau buah memang mirip sama orang tua kan? Sama ovum. Sama ovarium maksudnya. Ovarium. Daging buah dari dinding ovarium, betul tidak? Dan saya mau tanya dulu. Buah dagingnya dari ovarium, betul nggak? Dinding ovarium. Kalau dia buah sejati ya. Betul nggak? Ketik 1 kalau betul. Betul ya. Masih ingat ya? Masih ingat nggak? Ketik 1 kalau masih ingat. Daging buah atau bagian dari luar biji lah, selain biji ya. Selain biji itu berasal dari ovarium. Ya kan? Dinding ovarium. Kalau biji itu dari ovul, sel telur. Beda ya. Biji itu dari ovul campur sperma. Ya. Punya gitu. Nah, jadi biji gitu. Kalau buah, ya, daging buah dari ovarium. Betul kan? Jadi harusnya ini ovarium ini mirip sama induk. Kalau ini biji enggak lah. Biji kan ini hasil dari sperma campur sel telur. Ya kan, harusnya tidak mirip induk. Setuju nggak? Gitu. Jadi kenapa Gaby jawab gitu? Say, bukannya aleuron dari induk betina? Ya enggak lah, aleuron kan bagian dari biji. Bagian dari biji pasti gabungan. Pokoknya sampai testa, ini masih biji cuy. Gimana? Testa itu masih bagian dari biji. Bagian terluar biji kan testa. Biji itu dari sperma sel telur. Gitu loh. Gimana sih? Kecewa berat. Nah, salah lah kalau dikatakan ininya diploidnya bener, salahnya tuh yang sama induk betina ya. Bener, salah. Yang C, lapisan aleuron merupakan enzim. Udah saya jelasin tadi. Kalau ada yang bilang salah, saya hitamkan ya. Udah saya tadi spill loh. Ya ampun, udah saya spill tadi nih. Kan tadi saya sebut memang fungsinya untuk enzim. Saya nggak tahu ada ininya. Cari ya. Siapa yang jawab C salah, kita langsung hitamkan. Saya sangat kesal ya. Kesal, kecewa kalau kalian jawab C itu salah. Kesal dan kecewa. Bentar. Kita lihat dulu ya. B benar. Oke, Kalista benar. Terus siapa yang bilang C salah? Kita hitamkan dia. Bentar ya. Tidak ada. Belum ada. Oh, untung aja nggak ada. Tadi hampir tuh. Kak Rafael. Bentar, Kak. Aduh, Rafael lagi nih. Mana ini Rafael ini? Alamak. Aduh, Rafael. Jangan lupa saya ganti jawaban. Oh, kamu ganti jawaban ya? Oh, bentar. Kamu ganti jawaban ya? Oh ya, Rafael ganti jawaban. Oh iya. Hampir kita hitamkan Rafael ya. Ya, mana-mana semuanya jawab bener lah. Kalian ini loh. Udah saya sepuluh dari di awal loh. Oke, yang D. Ekspresi gen PEP karboksilasi di biji merupakan indikasi kuat bahwa tanaman tersebut adalah jalur C4. Tapi kan gini ya, bentar. Tadi katanya ini ada di aleuron sama endosperma. Kalau C4 itu kan harusnya di daun kan. Setidaknya minimal banget di kotyledon lah minimal. Karena kan daun muda ya, kotyledon lah, harusnya di kotyledon. Kalau kotyledonnya ada PEP-nya harusnya dia C4 gitu. Di sini dia katakan nggak kotyledon.
Di perikard bukan kotiledon, terus endosperma ini juga bukan kotiledon kan. PEP-nya hanya ada di aleuron sama endosperma, jadi nggak ada kotiledon kan. Kan kotiledon daun pertama, jadi harusnya kalau kotiledonnya ada PEP karboksilase, daunnya juga ada. Cuma ini kan nggak ada kotiledon kan, jadi saya salahin sih. Coba kita google deh ya. Kita google deh, gandum C3 apa C4? Web ya, web C3 or C4. C3 kan? Wah, Sensei tidak hafal ya. Coba Sensei bisa menganalisa dengan berotak senku. C3 lah ya. Memang nggak perlu hafal ya, tapi Sensei ini sangat pintar, terlalu pintar gitu. Jadi Sensei tahu jawabannya ya. Karena kan PEP-nya hanya ada di aleuron endosperma, bukan di kotiledon, bukan di daun. Jadi bukan berarti dia C4, dia C3 kocak. Ya udah, jadi jawabannya benar, salah, benar, salah. Nah, ada yang mau nanya? Ketik 1 kalau udah paham. Saya boleh cancel, nggak cancel. Kalian ini. Kadang-kadang ngawur sih. Ketik 1 kalau udah paham. Best. Enggak, saya tinggal analisa gitu loh. Kalian nggak perlu hafal, dia itu C3, C4. Analisa aja. Raya udah pernah ngerti. Yang lain mana nih? Terteksa paham. Gampang itu. Kalian nih ya, kalian kalau mau jadi medalis tuh kan harus pintar Sensei. Paham gak sih? Kalau pintar Sensei, kalian bisa medalis. Tapi Sensei medalis. Bagaimana tadi yang B sih? Ya, ini kan katanya PEP-nya indikasi itu C4 ya. Kan C4 tanaman yang ini ya, berfotosintesis kayak PEP. Tapi kan itu di daun. C4 itu kan daunnya yang bisa berfotosintesis kayak PEP karboksilase. Masalahnya di sini PEP-nya tidak ada di daun, PEP-nya hanya di aleuron sama di endosperma. Tidak ada di daun, tidak ada di kotiledon. Jadi dia bukan berarti C4. Itu jebakan sih. Udah ya? Kita bakal gacha. Ini Gabriela ya, udahlah salah. Dia 2 nama, 2 akun. Jadi 2 kali lebih besar kesempatan dia untuk kena hukum ya. Nomor 26. Nomor 26. Jadi nomor 2 berapa dia ya? Oke ya, 26. Berarti 3-3-nya bawah nih. 3-3-nya bawah. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26. Nadisha. Nat, kamu jawab Nat. Nadisha. Mana Nadisha nih? Nadichan. Di mana kamu Nadichan? BBBS. Nadichan menjawab BBBS. Ya udahlah ya. Rename. Dah, oke. Nadichan sudah berubah nama ya. Selamat kepada Nadichan. Oke, dah. Lanjut lagi, kita ke soal mana lagi ya? Oh, soalnya tadi udah, terus kita lanjutin ke OSP23. Tapi ini enggak sih, ini beda ini. Bentar ya. OSP22. Oh, ini cukup menarik juga nih. Bentar ya, saya mikir dulu. OSP24. Boleh lah OSP24 nomor 4. Nomor 4. OSP24. Enggak. 11 meristem sekunder. Ada lagi nggak yang biji ya? Bentar ya. OSK yang mana ya? Adventif, polimorfisme, tunas lateral. Oh, nggak ada lagi. Ya udah deh. OSK24 lagi yang banyak. Yang banyak biji deh OSK24 lagi. Ya udahlah, saya tidak bisa menghindar ya. Kalau begitu sambil merefresh ingatan kalian aja lah. Udah saya coba di YouTube belum ya? Belum deh. Belum.
Ini buah, ini bukan. Ini Calvin, PEP, enzim, daun. Ini kecambah. Ini. Ini kita bahas ini ya. Udah dibahas belum sih ini? Udah dibahas belum sama yang lain? Ini tahun 24 OSK. Jarang sih emang kalau biji sama ini ya. Biji sama kecambah tuh dia kayak accidental gitu. Waktu OSK 24 banyak. OSK 18 ada, OSK 19 nggak ada, gitu-gitu sukanya. Mau bahas ini nggak? Ketik 1 kalau mau bahas ini, ketik 2 kalau nggak mau. Mau skip 2, bahas 1. Bahas 1, skip 2. Voting. Bahas 1, skip 2. Arif mau bahas, boleh. Yang lain. Bahas 1, skip 2. Udah yang bahas ada yang skip. Voting. Bisa, maksudnya apa nih? 1,5. Woi. Atau maksud yang lain mana nih? Alif, Naraki, voting yuk. Ya banyak yang mau bahas aja lah ya. Kalau kalian mau protes ya, golput, parah. Oke, kita bahas yang ini. Ma et al. Ini dikit nggak di kalian? Masih mau sensei kirim lagi nggak ke grup? Atau udah aman? Dengan internet kalian yang sangat burik itu. Kirim ke grup apa enggak? Mau ya? Udah kirim. Bentar ya. Nah udah. Oke, di grup ada. Ini mas sinyal sensei. Nggak ada. Sensei bagus sinyalnya. Kalian yang jelek. Lah. Oke, baca ya. Ma et al 2015 meneliti tentang efek mutasi gen pengkode kromatin remodeling faktor atau CHR terhadap respon perkecambahan dan pertumbuhan awal padi. Oke ya. Saya pindah dari Sumatera, sinyalnya jelek amat. Ya, namanya juga itu ya Starling berbayar. Oke, lanjut. Diketahui protein CHR dapat meregulasi ekspresi gen untuk pertumbuhan normal kecambah. Oh, jadi kalau mau normal dia harus pakai CHR ya. Berikut perbandingannya yang dapat kepada tanaman wild type. Nah, ini wild type tidak diapa-apain ya. Ini yang dia itu mutan, dia tidak punya gen CHR, jadinya dia tidak tumbuh, cuy. Terus ada WT, ini sangat-sangat lebat ya, seperti sensei. Terus ini yang sangat-sangat sepi ya, kalau dia mutasi gitu. Terus lanjut. Udah burik kecil lagi. Itu bisa dilihat di grup. Oh, di grup itu. WA. Tinggal apa screenshot dah. Oke, lanjut ya. Kita lihat datanya. Nih, jadi yang WT ini ya, ini WT dia panjang. Ini radikulanya, ini plumula. Pikotilnya, ini hipokotilnya, ya kan? Terus yang lainnya bisa kalian teliti sendiri lah ya. Yang A ini kecambah hari ke-8, BE gambar CDE itu orientasi kecambah dia dari samping. CDE ini ya, kecambah dari samping. Oke. Persentase perkecambahan itu yang F. Jadi ini yang wild type dia suksesnya hampir 100%. Kalau yang mutan dia ini hanya sekitar 80%. Dan signifikan ya kan. Jangan nyontek ya, kalian belajar sendiri ya. Jangan nyontek. Bandwidth sensei. Itu bandwidth kalian apa sensei? Sensei ya? Yaudah sih. Yaudah lah, ini masih kebaca. Yang A, hipokotil, udah sensei jelasin ya hipokotil yang mana, terus hipokotil yang mana udah sensei kasih tahu. Iyalah GB, marah aja. Terus yang B ini geotropisme, tau lah ya geotropisme ya, tumbuh mengarah ke inti bumi. Ya, inti bumi. Terus akar adventif. Kalau akar adventif nggak, bedanya apa sama akar biasa? Apa beza akar adventif dan akar biasa? Bedanya apa? Akar biasa sama akar adventif. Bedanya apa? Halo? Bedanya apa akar biasa sama akar adventif? Pada nggak tahu?
Radicula. Mas iya. Akar yang tumbuh bukan di akar ya sih? Bentar. Alif menjawab. Akar yang tumbuh bukan di akar tuh maksudnya apa, Alif? Akar yang tumbuh bukan di akar, hah? Habis. Substantif akar anomali itu bentuk tempat biasa. Bukan dari akar utama, ya itu baru bener. Enggak, bukan karena stres juga sih. Akar absentif itu batang. Akar absentif itu sebenarnya dari batang. Kalau akar biasa, ya akar biasa dari radicula. Radicula dari RAM ya, root apical meristem, jadi akar itu akar biasa, akar sejati. Akar absentif itu dari batang. Gitu. Ya, gitu ya. Terus yang mutasi terjadi hormon giberelin. Udah tahu juga tadi ya, udah kita bahas giberelin untuk mencegah perkecambahan. Oke, udah yuk, kerjain yuk. 4 menit yuk. Jangan lama-lama, mulai. Jangan nyontek ya, kerjain sendiri ya. Jangan nyontek, harom, harom. Harom, ya, kerjakan sendiri. Pikir sendiri ya. Oh ya, Sensei mau ngidupin emot, jadi hati-hati ya. Alamak, najisnya. Alamak, najisnya. Cihut. Najisnya. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Kita tuh udah level Yoi. Nah. Nggak ada suara. Nggak ada. Nggak ada suara. Hah? Nggak ada ya? Ada lah. Ada. Nggak ada palamu. Ada kocak. Raya udah jawab. Yang lain yuk. Jangan nyontek ya, harom-harom. Kerja sendiri ya semuanya ya. Raya udah. Gabriela udah. Mumpung pelatihan bareng sensei yang ganteng, tampan, rajin menabung, dan juga sangat pengertian ini, kalian kerjain pakai logika kalian sendiri, karena kadang logika kalian tuh ada benernya gitu. Karena kunci itu nggak selamanya bener ya, gak usah ya. Di Platnas tuh biasa tuh yang namanya anulir, ganti kunci jawaban tuh biasa. Karena yang buat soal juga manusia kan. Gitu coy. Jadi kalau kalian mau protes sama kunci bisa sebenarnya. Gabi udah, TC udah, Alif udah, Cici udah, Nadisha udah, Rafael udah, Nadisha ragu, Nadisha hitam, ayo. Kalau kamu betul semua nih, kita hilangkan gelarnya ya. Laviana udah. Sumpah, sering tahu ada aja setiap tahun kunci jawabannya salah. Kayaknya tiap tahun ada deh. Anulir. Sensei aja kalau buat soal TO kan, kadang sebulan kemudian baru mikir lah kuncinya salah gitu. Memang biasa begitu sih. Laviona, Dam Dimsum udah. Deva udah, Alicia udah, Clement udah. Naraki mau ikutan? Siapa lagi nih? Nyok, Hoki, Cel mau ikutan nggak? Raya, iya, Kak, mau ikutan nggak? Fermin, TC udah deh. Nadisha pasti lah. Clement, oke. Loh, kamu belum Olim ya, Nadisha ya? Kamu SMP kelas 3 apa? Nadisha belum ikut OSN ya? Udah. Oh, udah ikut berarti. Ya, bagus. Habis, udah. Bisa ganti nggak sih? Boleh, Dam Dimsum. Kalau mau ganti langsung jawab aja ya. Langsung jawab ulang, nggak usah diedit. Kalista udah. Cici mana Cici? Arif. Eren? Mana Eren? Clement mana Clement? Oh, Clement udah, gomen. 30 detik lagi yuk. 30 detik lagi, jangan lama-lama. Oke, Rafael. Oke, boleh lah.
Rafif udah. Jason mana Jason? Arle mana Arle? Jason, woi Jason. 20 detik lagi. Awarif udah. Oh Jason udah. Oke bagus. Stream belum? Oke, woi oke. Iya, Nael. Kalista udah nggak Kalista? Oh Kalista udah. Alisha, habis. Habis waktu. Habis. Arle lagi makan, wah. Sambil ketik atuh. Oke ya, kita bakal bahas ya. Jadi yang A, hipokotil lebih dominan tubuh dibandingkan epikotil pada pergerakan di atas. Hipokotil lebih dominan daripada epikotil. Coba kita lihat ya. Hipokotil lebih dominan daripada epikotil. Hipokotilnya segini. Epikotilnya segini. Kayak tidak signifikan ya, bentar-bentar. Lebih panjang siapa sih? Ini. Panjangan epi nggak sih? Panjangan epi. Apalagi wild type. Wild type panjangan epi. Setuju nggak kalian? Panjangan epi kalau wild type. Kalau mutan, ini agak bengkok sih. Tapi tetap aja nggak terlalu signifikan gitu. Iya, nggak terlalu signifikan sumpah. Iya, nggak signifikan ini mah. Nggak signifikan ini mah. Jadi kalau dikatakan dominan tumbuh, ya nggak juga. Nggak beda jauh. Nggak beda jauh lah. Nggak beda jauh. Kayak, ya biasalah, tidak beda jauh ya. Terus yang B, protein CHR mengurangi kemampuan geotropisme akar positif, tapi tidak mempengaruhi geotropisme pucuk. Protein CHR mengurangi kemampuan geotropisme positif akar. Bentar. Saya sih bingung. Kalau kalian perhatikan di sini, ini. Kalau yang normal Gaguse, yang normal ini ke bawah. Oh ya, ke samping ya. Ini ke atas. Ini apa akarnya ke atas? Bentar. Ke atas. Loh. Menurut kalian? Oh iya ya. Ini sampai ke atas gitu ya, aneh banget. Ke pinggir, ini ke samping. Kalau kalian perhatikan ini ada akar ya. Akarnya tuh ke samping cuy. Tapi kalau dia dimutasikan, akarnya nggak ada yang ke samping, ke bawah. Oh, menarik. Ini ke atasnya apaan ya? Akarnya bisa ke atas loh. Jadi kalau dikatakan CHR itu mengurangi kemampuan geotropisme, benar ya? Nah ya. Sensei baru tahu ya, ada gen alami ya yang mengurangi kemampuan geotropisme. Sensei baru tahu loh, secara alami ada gitu. Karena alami kan, dia melawan gravitasi, aneh banget. Iya, menarik. Gambar dia ini sampai ke atas gitu kan. Ini ke samping. Oh, menarik. Interesting. Tapi tidak mempengaruhi geotropisme negatif pucuk. Ya, pucuknya nggak beda jauh lah ya. Pucuk mah, lagian dia kan di akar doang ya. Iya, bener ya. Aneh nih, tapi bener. Yang C, tumbuhan mutan. Arif, C itu yang gambar C, WT semua nggak sih? Oh iya, WT semua ya, benar-benar. Oh iya, WT semua, saya salah baca. Bentar ya. Oh iya, Gomen Nasai. Ini yang WT. Ini yang mutan. Bentar. Oh gitu ya. Mutan. Malah ke samping ya? Ke samping ke atas. Oh ini mutan ya? Saya baru baca. Baru kelihatan. Mutan. Yang D, C, D, E dari samping. Naruhodo. Menurut kalian, iya ya, ini masih ke bawah kalau normal. Ini yang mutan ke atas ke samping. Ini ada sih yang ke samping, cuma satu ya. Tapi ini sudah ke atas. Berarti harusnya membantu geotropisme ya? Iya ya, salah ya? Salah. Iya ya, oke. Harusnya CHR itu meningkatkan. Makanya saya bingung, kok ada gen alami tidak mendukung geotropisme, aneh kan? Biasanya ada, pasti dia mendukung geotropisme kalau gen alami. Iya, boleh. Berarti ini benar. Ini benar. Ini salah. Protein CHR mengurangi kemampuan geotropisme. Salah dong. Membantu malah. Tadi waktu mutan dia malah ke atas tadi ya. Jadi harusnya CHR ini membantu geotropisme. Ketika dia mutan, jadi ke atas.
Iya, oke. Iya. Salah. Positif kan ke bawah. Iya benar, katanya mengurangi. Kunci dia mengurangi ini, Raya. Mengurangi. Katanya mengurangi kan? Kalau mengurangi geotropisme positif, berarti kan dia ke atas. Setuju nggak, Raya? Dia menguranginya sebenarnya. Dia menguranginya. Coba kita baca konteks lagi ya. CHR. Iya benar kok. Iya. Jadi salah jawabannya. Sip. Yoi. Habis C yang T itu kehilangan gen protein CHR ya? Iya, kehilangan. Mutan itu dia hilang deh. Salah. Yang C, tumbuhan mutan memiliki pertumbuhan akar adventif yang lebih tinggi dibandingkan WT. Akar adventif yang lebih tinggi dibandingkan WT. Pertumbuhannya ya. Lihat akarnya ya. Akarnya dikit yang mutan ya. Yang mutan dikit. Iya nggak sih yang mutan dikit? Akarnya. Iya. Tapi ini juga bukan akar adventif nggak sih? Ini akar utama. Akar adventif itu yang di atas biasanya. Ini akar adventif nih. Adventif. Yang di pinggir di sini ini akar adventif. Masih ada adventifnya? Masih ada. Oke, adventifnya masih ada ya. Jadi kalau dikatakan di sini adventifnya lebih tinggi sih tidak ya. Sama aja. Ini ada adventif. Jadi adventif itu bagus deh, karena kan dia tidak dari akar biasa ya, tidak di bawah. Berarti dia dari plumula, dari epikotil. Jadi kalau ada akar dari bagian epikotil seperti yang ini nih, ini kan dari epikotil nih. Nah, itu akar adventif. Tapi kalau dari bawah ya, dari ini hipokotil, itu akar biasa. Gitu. Dua-duanya masih ada akar adventif. Jadi ya tidak salah ya. Sama aja. Gitu. Iya, sama aja. Salah. Yang mutasi yang terjadi menurut aktivitas hormon giberelin. Ini kecambahnya ya. Kecambahnya jadi dikit yang tumbuh ya. Kalau dikit yang tumbuh berarti katanya di sini menurunkan hormon giberelin, bener. Ya kan? Kan giberelin fungsinya untuk ini ya, untuk berkecambahan ya. Kalau dia turun ya tentu saja kecambahnya berkurang. Gitu. Udah, jadi jawabannya SSSB. Tapi saya sih kepo deh, coba kita lihat kunci ya. Membingungkan gitu. Kunci. Mana dia? Kunci. Oh. Ya. Bentar. Hah? Kok B-nya benar? Bentar. Kenapa B-nya benar? Saya bingung. Beda dong nih, kita beda nih. Protein CHR mengurangi kemampuan geotropisme positif akar. Hah? Maksudnya apa ini? Aneh banget. Bentar ya. Nih, kalau kalian perhatikan di sini, ini tidak ada akar yang ke atas. Iya kan? Tidak ada akar yang ke atas. Ini yang normal nih. Yang punya CHR. Ya, yang normal itu punya CHR. Jadi kalau katanya CHR mengurangi geotropisme positif, harusnya akarnya ke atas nggak sih? Ya kan? Mengurangi geotropisme positif. Geotropisme positif kan mengarah ke inti bumi. Kalau mengurangi kemampuan dia, ke atas dong. Ya kan? Ini nggak ada yang ke atas, cuy. Kok benar sih? Oh. Ayo udah, nanti saya protes lah ya. Ya, bisa saya sebut tadi, gagus ya. Saya sebut tadi bahwa apa ya? Kunci itu nggak selamanya benar gitu. Gitu, memang gitu. Kunci jawaban itu nggak selamanya benar. Jadi walaupun kalian punya kunci, tetap harus dipelajari dengan baik. Gitu. Karena dia ke samping nggak? Ke samping boleh, tapi itu bukan pembelaan juga kita. Ini kalau kamu perhatikan dia jual samping nih. Jadi mau mutan, mau normal masih ke samping. Jadi ada gen yang nggak ada gennya masih ke samping gitu loh kita. Gitu kan? Udah ya. Jadi ini kuncinya aneh ini. Saya curiga ya, di sini dikatakan harusnya protein CHR memiliki kemampuan geotropisme positif. Gitu nggak sih? Mengurangi ini aneh di sini. Udahlah, kuncinya aneh ya. Udah ya, yuk. Kita bakal gacha. Ya gitu lah gaku sih. Sensei sebut juga kan bahwa jangan terlalu bergantung ke kunci juga. Kunci itu bisa salah. Namanya juga manusia yang buat nomor 1. Enggak, nomor 2. Nomor 2. Kita lihat ya siapa di sini. Absen nomor 2 adik-adik. Nisa ya, Nisa baru join. Kamu dari mana Nisa? Lama banget. Tadi kamu izin tadi sih. 1, 2 Alif, nama kamu kan dari A. Langsung aja Raya. Dendam banget sama Raya.
Alif, mana Alif? Alif jawabnya apa tadi? Kita ikutin yang kita bahas aja lah ya. SSB. Alif SBSB. Aduh Alif. Kamu ngikutin kunci sih SBSB. Tapi kuncinya agak aneh Alif. Sensei lebih setuju sama pembahasan kita tadi ya. SSB. Ya udah Alif, ganti nama yuk. Mau diganti nama sendiri apa digantiin? Hah? Itu dia Alif ya. Kita ganti nama Alif. Alif hitam. Ada kok nggak bisa ganti nama Alif? Bentar. Alif ganti nama, rename. Alif hitam. Dah. Oke. Ini Raya sama Gaby ini kenapa sih? Biasanya yang berantem itu jodoh loh. Hati-hati ya. Biasanya yang berantem itu jodoh. Terus lanjut mana lagi ya? Tendril ini bukan biji sih. Udah habis. Biji susah sih nyarinya agak susah. Biasa sih lihat OS kayak agak tua ya. Pong ping pong ping pong ping pong. Ping pong ping pololoyong. Polong kiloyong. Oi. Lilay lengoy. Lay lay. Lay. Oh, 风心上浪涨起，浪涨起，浪涨起，浪涨涨。Sensei mau nunjukin kalian itu deh soal yang Sensei sebut tadi. Soal yang itu loh, yang ada Uberry tadi, Uberry. Mana Uberry nih? Aduh, nyariin Sensei. Sabar ya, maaf ya. Lama ya, maaf. Sensei nyari dulu soalnya di bank soalnya. Uberry please muncul. Uberry. Mana dia? Oh, ini ada. Bentar ya. Ada satu soal yang bagus. Tapi bukan Uberry. Saya pengen nunjukin kalian Uberry. Mana ya? Oh, ini boleh. Ini bukan Uberry, tapi boleh lah ya. OSP 2018. Udah agak tua, cuma tak boleh lah. Nih. Saya masih nyari Uberry ya, sambil saya nyari kalian jawabnya dulu. Jawab yang ini. Nah, ini. Tada. Ini kelihatan layarnya besar loh dan pendek. Jadi sepertinya tidak perlu Sensei kirim ke grup. Ini besar dan pendek. Nah. Udah, jawab. Kebaca nggak? Gambarnya kok kayak parasit. Kebaca ya? Ya udah. Laju perkecambahan. Ini OSP 2018 ya. Karena saya sudah bosan banget baca yang tahun 24. Laju perkecambahan biji tanaman monokotil seperti padi dihambat oleh adanya palea dan lemak kulit gabah. Oh iya, palea lemak, Sensei lupa jelasinnya. Ada yang namanya palea sama lemak, cuy. Ini ya. Palea and lemak. Itu tuh bagian dari bunga padi. Nah, ini nih. Jadi enaknya sih lihat dari sini ya. Nah, ini. Jadi kalau kalian lihat bunga padi itu seperti ini, cuy. Ntar ya, kita bakal geser. Nah, ini. Ini bunga padi ya. Ini bunga padi. Jadi bunga padi ini dia ada enternya, biasa. Benang sari ya. Ini benang sari, bla bla bla. Terus ada putiknya di bawah sini yang bulu-bulu ini, yang berbulu-bulu ya. Terus ada namanya palea sama lema. Palea sama lema ini modifikasi dari daun sebenarnya. Jadi palea sama lema ini daun ya. Cuma dia modifikasi. Jadi modifikasi bentuknya tajam. Ini yang lema. Kalau dia yang pendek itu namanya palea. Dia melindungi bunga waktu bunganya belum mekar gitu ya. Pelindung sebenarnya, tapi dia modified leaf. Ingat ya, ini modified leaf, ini bukan modified leaf. Modified leaf ya. Ini bukan bunga. Oke? Apa ini Gaby sama Raya? Aduh. Oke ya, kita masuk ke soal. Udah kerjain lah ya. Tadi tuh itu lema sama palea. Bentar. Lema palea. Palpale. Nah, udah. Terus
Ya udah, bagian ini dari nomor 1 kalian pikir sendiri ya. Semua struktur terdapat dari nomor 2. Ini kalian pikir sendiri, kalian tahu. Akar adventif, ya ini udah saya jelasin ya, akar adventif tadi ya, udah. Terus ada pre-germination secara mekanis, ya ini boleh. Ayo jawab sendiri yuk, mulai. 1 menit, start tuh. Udah, malah debat ini. Malah jadi raya perjodohan, woi. Oh, jawab dulu, jawab. Jangan lupa direct message ya, jangan kirim ke all. Jawab. Seperti saya katakan ya, Gakus ya, jangan terpaku ke soal-soal baru. Karena malah soal yang baru itu nggak mungkin keluar lagi gitu loh. Nggak mungkin soal OSK 25 muncul lagi OSK 26. Karena terlalu spoiler. Pasti yang udah lama nggak muncul, dia muncul lagi. Aku baru join, iya sih Nisa baru join, telat dia. Ya udah nggak apa-apa. Kalau mau gacha aja Nisa. Nadisha hitam udah jawab, Clement udah jawab. Nadisha tadi betul semua nggak Nadisha yang tadi? Kalau Nadisha betul semua yang tadi nggak apa-apa, balikin nama kamu. Pakai soal 1945 gitu sih, jangan dong. Nggak ada OSN, kocak. Sampai 2014 kalau nggak salah. Nasionalnya itu udah benar salah. Pokoknya selama soal OSN-nya itu benar salah, gak usah pelajarin aja. Selama formatnya benar salah. Mau udah tua juga pelajarin aja. Itu worth it, percaya sensei. Cici udah, Nadisha udah, TC udah. Biji. Oh yeah. Kok didengerin sih itu, sensei cuma menyerocos saja. Arle, jangan ke semua, kocak. Lagian jangan ikutin Arle sering sesat. Apa sih Gaby? Cuma didengerin, bukannya fokus jawab soal. Alif hitam udah jawab. Laviona udah, Nisa udah. Nisa baca ya? Nisa udah. Oh ya, Gaby udah. Gak mau ganti tuh. Deva udah. Arle, orang pindah dari OSN Matek, ngarep apa sih? Ya, kita kan harus bisa terus berharap ya, Arle. Kamu kan juga dulu mantan Fatui kan, cuma kamu udah tobat. Kan masih bisa temenan sama Traveler. Sensei mau gacha juga sih, cuma telat Sensei. Arle udah lepas dari banner. Sensei lagi ngincar itu tuh, si Buta. My Bini. Rafael, Hafiz udah, Arif udah, Kalista udah, Rafif udah. Siapa Glory? Enggak. Dewi Bulan is my Bini. 1 menit lagi ya. Sagita udah. Colombina kocak. Dewi Bulan is my Bini. Walaupun sekarang lagi masuk abis ya, hilang dia. No, my Bini menghilang. Ke dalam gelapnya malam. Karbit. Belum ini mah. Kita jemput lagi yuk. Yang belum jawab, ayo. Siapa yang belum jawab? Kirim direct message. MD nggak sih? MD apa MD? It's my Bini lah Sagita, nggak usah ngaku. Arlecino is my Bini. Buta nggak masalah ya. Where there's a hole, there's a way. Yo, dong habis. Kan bisa banyak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Apa nih? Kangen Aza. Boleh. Ya udah ya, nomor 1 ya. Bagian batang, dan daun berkembang dari nomor 1. Nomor 1 ini apa? Namanya apa? Udah saya jelasin. Dam dimsum DC, ya ampun. Ini apa? Bagian apa? Nomor 1. Woi, udah saya jelasin tadi. Apa namanya? Radicula.
Apa namanya? Enggak, bukan Plumula. Plumula ujung di sini. Ini ujungnya Plumula. Ini epikotil. Plumula ujungnya. Ya, epikotil. Ya, epi ya. Oke, lanjut. Jadi katanya di sini batang dan daun dari nomor 1. Bener. Ini gampang kan? Bener dong. Namanya juga bagian atas ya, batang sama daun. Yang B, semua struktur yang terdapat pada nomor 2 berasal dari fertilisasi inti polar dan inti sperma. Inti polar, inti sperma, berarti endosperma dong. Ya kan? Endosperma. Semua struktur pada bagian nomor 2 ini ya. Ini kan bentar. Ini tuh kotiledon atau atau endosperma. Nah, ini saya bingung nih. Ini kotiledon atau endosperma ya? Masalahnya nggak ada sayatannya gitu loh. Bentar. Menurut kalian deh, ini kotiledon apa endosperma? Saya nggak lihat ininya, masalahnya nggak bisa lihat ini monokotil. Pertanyaan Sensei, monokotil yang gede itu kotiledonnya apa endospermanya? Ayo, monokotil yang gede endosperma apa kotiledon? Endosperma, masih ingat ya? Jadi monokotil tadi yang gede adalah endosperma. Kalau yang gede kotiledon itu adalah dikotil. Iya, berarti endosperm. Nah, itu dia fungsinya konteks di soal ya. Endosperm ini yang gede ini endosperm. Iya, pentingnya membaca ini cuy. Jadi katanya, iya betul. Betul, yeay! Betul, karena ini adalah endosperm. Kecuali dikotil ya, kalau dikatakan dikotil di sini, maka ini jadi salah, ya. Tapi semua sih, iya semua, iya semua ya. Iya, katanya semua ya. Oh, bentar. Oh iya ya, semua ya. Oh iya, salah. Enggak semua. Iya, nggak semua. Testanya juga ada di sini kan. Testa itu ya tidak. Iya, oke, semua salah. Oke. Bener salah ya. Yang C. Iya, salah. Ada semuanya ternyata. Akar adventif pada tanaman padi berkembang dari bagian nomor 3. Akar adventif nomor 3, salah dong. Akar asli ya, yang betul ya. Akar asli nomor 3, betul. Kalau akar adventif dari nomor berapa? Akar adventif dari nomor berapa? Harusnya nomor 1, pintar ya. Kalau di nomor 1 ada tuh akar namanya akar adventif. Ya. Yang perlakuan pregerminasi, jadi dihilangkan palealemanya maupun kimiawi dapat meningkatkan laju perkecambahan biji padi. Bentar. Laju perkecambahan dihambat palealema, soalnya kehalang kan. Ini yang tanpa palea sama lema. Jadi katanya dapat meningkatkan laju perkecambahan biji padi. Iya, melindungi masalahnya. Bentar. Laju perkecambahan biji tanaman dihambat oleh palealema. Berikut lebih membahas tentang palea dan lain. Perlakuannya ini meningkatkan laju perkecambahan biji padi. Bentar. Karena ada ini nggak? Ada masalah nggak ada kuncinya, nggak ada kuncinya. Jadi kita harus full diskusi. Bisa meningkatkan nggak ya? Katanya sih lajunya dihambat palealema. Jadi kalau dihilangkan harusnya meningkat, bener nggak sih? Bener nggak sih? Coto mate, sensei, coba berpikir. Kalian juga boleh. Salah ya. Kimiawi. Bener nggak sih? Iya, saya bilangnya bener sih. Ragu sih, cuma bener lah. Bener. Iya, bener. Soalnya kan dia menghambat satu. Kedua kan ada kimia nih. Kimiawi ini bisa jangan kasih hormon. Kasih hormon itu giberilin kayak biar dia tumbuh cepat. Ya kan? Ya udah. Ya udah bener lah. BSSB lah. Iya ya. BSSB. Iya, masalahnya tidak ada konteks yang lengkap gitu. Tapi ya udah BSSB lah. Boleh. Oke ya, itu ya. Oke, gacha terakhir.
Let's go. Ternyata tidak sempat satu soal lagi ya. Ya sudahlah. Oh no. Gacanya hilang. Gacanya hilang. Sensei tekan tombol X. Tidak. Tidak sengaja. Masalahnya nge-lag pentapnya. Oh ya udahlah. Kalau gitu kita simpan untuk besok lah ya. Sumpah. Tadi ketekan X jadi hilang. Mau dibuka ulang ntar ini lagi. Buka ulang lah ya. Buka ulang lah. Kalian kayak enakan kalau nggak dihukum. Buka ulang. Bentar. Sensei buka lagi. No. Ketekan C. No. Nah, ada bisa. Yay. Let's go. Nomor 4. Oh yeah. Nomor 4. Sip. Aduh. Sumpah ini kenapa nge-lag? Semua saya nge-lag semua. No. Why? Cepat mati. Nge-lag. Nomor 4 lah ya. Nah, udah nggak nge-lag. Tadi nge-lag cuy. 1, 2, 3, 4 Arle. Iya, Arle lagi yang kena. Arle coba apa Arle? BSSB kita ya Arle tadi jawab apa? BBSS tadi kan Ale salah ya. Ale salah. Ya udah Ale, tapi karena berhubung ini sesi terakhir gak enak buat ngehukum Arle sekarang, keenakan dia nanti udah mau kelar soalnya. Besok ya. Besok kapan sih ketemu sensei lagi? Sabtu ya? Sabtu. Kan Sabtu ketemu sensei kita langsung hukum dia di awal sesi, oke? Oke. Besok izin gak sih? Besok bukan sama sensei, besok sama Lord Alvaro gak sih? Besok sama Lord ya. Oke udah ya, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian malam hari ini. Sensei love you so much lah ya, udah datang. Kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu ya. Iya, kalau ke Faro start soal aja, nggak apa. Sama jangan lupa ya, besok titip salam sama Alvaro dari Sensei. Bilang aja nanti sepuh, izin gitu ya. Dadah, arigatou gozaimasu, senpu, bye. Dadah. Jangan lupa ilmu padi, bukanlah ilmu kacang tanah. Jangan lupa ilmu kacang tanah ya. Dadah. Sama-sama, dadah semuanya. Dadah. Arle, jangan ganti. Yo. Kamu harus dihukum hari Sabtu. Dadah. Makanya sensei sayang. No gay. Dadah. Dadah, RN. Oke. Ingetin ya, menghukum Arle ya.